Chapter 2231. Membunuh penggali batang berwajah manusia. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, dan dia hanya mengangkat tangan sebelum mendorongnya ke depan dan merentangkan jari-jarinya. 5 bola cahaya keemasan segera meletus dari ujung jari, kemudian meluas secara drastis sebelum bergabung menjadi satu untuk membentuk pusaran emas seukuran roda gerobak. Pusaran itu mulai berputar saat melepaskan ledakan kekuatan hisap yang tak terlihat, menarik semua gelombang suara yang mendekat. Namun, pada titik ini, penggerek batang berwajah manusia juga telah mencapai Han Li dengan cara seperti hantu, dan segera menjatuhkan anggota depannya yang tajam ke arah Han Li sebagai garis-garis cahaya hitam. Mata Han Li sedikit menyipit saat melihat ini, dan dia mengarahkan jarinya ke pusaran di depannya. Pusaran segera membengkak sebelum menyusut lagi, lalu meledak menjadi bola cahaya keemasan. Detik berikutnya, benang biru yang tak terhitung jumlahnya meletus dari cahaya keemasan, melonjak langsung ke arah penggerek batang berwajah manusia. Tatapan ganas muncul di mata penggerek batang berwajah manusia itu, dan bukannya mengambil tindakan mengelak, ia malah menjatuhkan anggota tubuhnya yang tajam lebih cepat ke udara menuju Han Li. Penggerek batang bertekad untuk menerobos dengan serangannya bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Namun, Han Li secara alami tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia menyapu telapak tangan di udara, dan sekitar selusin lapisan penghalang cahaya langsung muncul di hadapannya. Detik berikutnya, garis-garis cahaya hitam menghantam penghalang cahaya, menembus semuanya dengan mudah sebelum menyerang cahaya spiritual pelindung di sekitar Han Li. Sebuah suara melengking tajam mirip dengan kisi-kisi logam pada logam terdengar, dan kulit Han Li tiba-tiba berubah warna keunguan emas sementara formasi perak yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di seluruh tubuhnya. Pada saat garis-garis cahaya hitam menghantam cahaya spiritual pelindungnya, semuanya langsung ditolak. Cahaya spiritual pelindung ini telah dimanifestasikan dari Provenance True Devil Arts dan 100 Meridian Refinement Mantra Han Li, dan bahkan rata-rata Grand Ascension Stage tidak akan mampu menembusnya. Serangga berwajah manusia ini sangat menakutkan, tetapi kekuatannya masih sedikit lebih rendah daripada makhluk tahap kenaikan agung. Pada saat ini, benang biru menghantam penggerek batang berwajah manusia dalam badai yang sangat deras, langsung menembus kerangka luarnya. Penggerek batang melepaskan lolongan kesedihan, dan aliran cairan hijau tua yang tak terhitung jumlahnya mulai menyembur keluar dari tubuhnya. Namun, itu kemudian melepaskan raungan rendah, dan cahaya abu-abu melonjak ke seluruh tubuhnya, di mana luka tusukan itu mulai sembuh dengan cepat pada tingkat yang terlihat bahkan dengan mata telanjang. Setelah rentang beberapa napas, penggerek batang hampir sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Han Li terkekeh dingin setelah melihat ini, lalu membuat segel tangan sebelum mengucapkan kata tebasan. Benang biru yang telah menembus tubuh penggerek batang langsung berubah menjadi pedang terbang biru yang berputar di sekitar kepala penggerek batang seperti kilat. Penggerek batang raksasa itu langsung dipenggal, dan pedang terbang berwarna biru itu jatuh kembali ke tubuhnya lagi, mencabik-cabiknya bahkan dengan jiwanya. Dengan demikian, 2 penggerek batang berwajah manusia yang menakutkan telah ditebang dalam sekejap mata. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia menarik pedangnya, dan baru saat itulah dia mengarahkan pandangannya ke pertempuran lainnya. Saat dia melakukannya, dia segera mendengar pekikan melengking dari kejauhan. Penggerek batang yang menghadap Xie Lian telah terperangkap di dalam 3 cincin peraknya dan benar-benar tidak bisa bergerak. Xie Lian kemudian melepaskan semburan cahaya putih yang membelah tubuh penggerek batang dengan bersih menjadi 2. Seperti yang diharapkan dari kembar identik Bao Hua, Xie Lian jelas lebih kuat daripada rata-rata Grand Ascension Stage juga. Hampir pada saat yang sama, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar ke arah lain, dan seluruh ruang bergetar hebat. Han Li dan Xie Lian buru-buru mengalihkan perhatian mereka ke arah itu untuk menemukan bahwa kawah raksasa telah muncul di salah satu tepi alun-alun. Penggerek batang berwajah manusia berwarna biru itu tergeletak di dasar kawah dengan seluruh tubuhnya hangus hitam.
Kerangka luarnya telah benar-benar hancur, dan setengah dari kepalanya telah menghilang. Ada darah hijau di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa bergerak karena serangkaian luka parah. Di udara di atas kawah raksasa, Tao Xie melayang-layang dengan pedang perak raksasa di tangannya. Dia melihat ke bawah tanpa ekspresi, lalu tiba-tiba menebas pedang raksasanya ke bawah, dan mereka langsung berubah menjadi dua sambaran petir tebal, yang digabungkan menjadi satu untuk membentuk tombak perak. Tao Xie menarik kembali lengannya sebelum melemparkan tombak petir dari atas, dan tombak itu menghilang ke udara tipis di tengah guntur yang keras. Detik berikutnya, bunyi gedebuk tumpul terdengar di dalam kawah raksasa, dan tombak itu jatuh ke tubuh penggerek batang sebelum meledak dengan keras. Busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya langsung memenuhi seluruh kawah, dan terlepas dari seberapa kuat tubuh penggerek batang biru itu, ia hanya bisa mengundurkan diri dari kematiannya saat tubuhnya terhapus dari keberadaannya oleh petir yang menakutkan. Sementara itu, Tao Xie mengambil langkah maju dan tiba-tiba menghilang sebelum muncul kembali di sebelah Han Li di tengah ledakan fluktuasi spasial. Bagus sekali, Saudara Xie. Penggerek batang yang kamu hadapi kemungkinan besar tidak kalah kuatnya dengan rata-rata Grand Ascension Stage. Namun kamu masih bisa membunuhnya dengan sangat cepat, puji Han Li. Itu masih tidak bisa dibandingkan dengan makhluk Grand Ascension Stage yang sebenarnya. Karena itu, rata-rata Grand Ascension Stage akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan serangga ini, jawab Tao Xie dengan acuh tak acuh. Memang, mengesampingkan betapa kuatnya penggerek batang ini, mereka bertarung tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Grand Ascension Stage rata-rata, kata Han Li sambil senyumnya sedikit memudar. Itu benar, rekan Taois Lucy telah menang di atas sana, tetapi dia tidak dapat mengalahkan penggerek batang itu karena gaya bertarungnya yang hampir bunuh diri. Bagaimana kalau kita membantunya? Xie Lian berkata sambil tersenyum. Han Li mengarahkan pandangannya ke arah Lucy, dan benar saja, Lucy sedang berjuang untuk mendaratkan pukulan mematikan terhadap penggerek batang terakhir. Senyum muncul di wajahnya, dan dia baru saja akan menanggapi Xie Lian ketika Lucy tiba-tiba berteriak, "Tidak perlu bagimu untuk masuk, rekan-rekan Taois, aku lebih dari mampu mengalahkan serangga kecil ini." Azure Segel Atlas. Lucy cukup malu untuk melihat bahwa dia adalah satu-satunya yang masih berjuang melawan lawannya. Dan dia segera melepaskan raungan yang menggelegar saat dia tiba-tiba melepaskan 9 segel batu biru yang identik dari lengan bajunya. Segel itu berputar di udara sebelum bergabung menjadi satu dengan segel emas raksasanya dari sebelumnya, berubah menjadi segel biru besar dengan tanda emas yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya, yang kemudian jatuh menuju penggerek batang raksasa. Suara dengungan keras terdengar, dan kekuatan hukum di dalam area dengan diameter sekitar 1 kilometer tersapu. Akibatnya, penggerek batang berwajah manusia di bawah langsung lumpuh. Segel biru raksasa turun dengan kekuatan yang mencengangkan dan langsung menghancurkan penggerek batang menjadi tumpukan daging cincang. Baru saat itulah Lucy menghela nafas lega, dan dia membuat segel tangan, di mana segel raksasa itu ditarik kembali ke lengan bajunya. Namun, pada saat ini, ki hijau yang berputar di sekitar tubuhnya sedikit menipis, dan auranya juga menjadi sedikit lebih lemah. Jelas bahwa kemampuan kuat yang baru saja dia keluarkan tidak dapat digunakan secara teratur. Jadi itu adalah Azure Atlas Seal, itu benar-benar sama kuatnya dengan rumor yang beredar. Meskipun itu bukan harta karun surgawi yang mendalam, kekuatannya hampir sebanding dengan satu, kata Xie Lian dengan senyum tipis. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya tidak akan mampu mengalahkan penggerek batang itu begitu cepat jika saya tidak menggunakan salah satu kartu truf saya, kata Lucy sambil tersenyum masam. Dia jelas menyadari bahwa dia adalah yang terlemah dari 4, dan itu membuatnya agak gelisah. Sekarang mereka sudah diurus, seharusnya tidak ada penggerek batang lain di dalam, ayo masuk, kata Han Li sambil mengarahkan pandangannya ke aula. Tentu,
Ayo pergi dan lihat. Xie Lian setuju sambil tersenyum. Lucy secara alami juga tidak keberatan. Dengan demikian, mereka berempat segera melayang menuju aula. Segera setelah mereka memasuki aula, ekspresi Xie Lian dan Lucy sedikit berubah saat mereka menemukan tumpukan tulang dan senjata serta baju besi yang rusak berserakan di luar pintu masuk. Ini kemungkinan besar adalah penjaga yang ditugaskan ke istana bawah tanah ini. Mereka harus dibunuh oleh Ratu Stemborer setelah segelnya terlepas. Xie Lian menghela nafas sebelum menyapu selongsong ke udara, melepaskan serangkaian bola api merah yang membakar semua sisa-sisa ini menjadi abu. Chapter 2232, Hutan Batu Bawah Tanah. Han Li mengarahkan pandangannya ke arah senjata yang rusak, dan alisnya tiba-tiba sedikit berkerut saat dia membuat gerakan meraih. Sepotong pedang yang berkilauan segera terbang ke tangannya, dan dia mulai memeriksanya dengan hati-hati. Ada bekas cakar yang dalam di permukaan pecahan pedang, dan seolah-olah itu sengaja diukir pada bilahnya. Han Li mengerahkan lebih banyak kekuatan dengan jari telunjuk dan ibu jarinya untuk menekan pecahan pedang sambil juga melepaskan semburan cahaya keemasan ke dalamnya melalui ujung jarinya. Akibatnya, lekukan jari yang sedalam bekas cakar juga muncul di pecahan itu. Apakah kamu menemukan sesuatu, rekan Dao Han? Xie Lian bertanya dengan penasaran. Lihat sendiri, kata Han Li sambil melemparkan pecahan pedang ke arahnya. Xie Lian mengangkat tangan untuk menangkap benda itu, dan setelah pemeriksaan singkat, dia tiba-tiba berseru, Platinum Zenith Tinggi. Senjata ini disempurnakan dari Platinum Zenith Tinggi. Platinum Zenith Tinggi, itu adalah material yang sangat terkenal di semua alam, dan tidak banyak material yang lebih kuat dari itu. Pemilik pedang ini pasti cukup beruntung telah mendapatkan potongan sebesar itu, kata Lucy dalam suara tercengang. Aku tidak yakin mereka semua seberuntung itu mengingat mereka telah dibunuh oleh penggerek batang ini. Mengesampingkan itu untuk saat ini, tubuh fisikmu pasti sangat kuat untuk meninggalkan lekukan yang begitu dalam pada bahan seperti itu. Berapa banyak kekuatanmu yang baru saja kamu gunakan, rekan Dao Han? Xie Lian berkata saat dia juga meremas pecahan di antara ujung jarinya, namun hanya bisa meninggalkan lekukan yang sangat ringan. Adapun Lucy, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dengan jelas mengakui inferioritasnya. Saya secara alami harus menggunakan sejumlah besar kekuatan saya. Jika tidak mungkin saya bisa meninggalkan lekukan yang begitu dalam pada bahan ini. Saya ingin tahu penggerek batang macam apa yang bisa memiliki tubuh yang cukup kuat untuk dihancurkan. Senjata ini, setidaknya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh penggerek batang berwajah manusia yang kita temui sebelumnya, kata Han Li dengan ekspresi serius. Penggerek batang berwajah manusia itu lebih rendah dari kita dalam hal kekuasaan, jadi jelas tidak mungkin mereka melakukan ini. Mungkinkah Ratu Penggerek Batang yang melakukan ini? Wajah Lucy sedikit memucat saat pemikiran ini muncul di benaknya. Kemungkinan besar tidak. Dengan kekuatan luar biasa Ratu Stemborer, tidak mungkin dia akan melawan sekelompok penjaga secara langsung, kata Xie Lian sambil menggelengkan kepalanya. Jadi pasti ada penggerek batang yang lebih kuat dari yang berwajah manusia di istana bawah tanah ini, renung Han Li. Sepertinya begitu, Xie Lian menghela nafas dengan pasrah. Tidak perlu terlalu khawatir, rekan Taois. Bahkan jika penggerek batang sekaliber itu ada, pasti tidak akan terlalu banyak. Ada lebih dari 40 rekan Taois yang telah memasuki istana bumi ini secara total, itu pasti sudah cukup. Untuk menangani semua penggerek batang ini, kata Lucy dengan optimis. Penggerek batang itu pasti sangat langka. Kalau tidak mungkin Bao Hua dan Yuan Yan tidak bisa mengumpulkan informasi apapun tentang mereka. Mungkin hanya ada segelintir dari mereka, Xie Lian setuju. Kalau begitu, tidak ada yang perlu ditakuti. Mari kita periksa batasan yang rusak di sini dulu, rekan-rekan Taois, kata Han Li.
Setelah itu, dia dan Taois Xie memimpin jalan lebih dalam ke aula. Xie Lian dan Lucy bertukar pandang sebelum juga mengikuti. Beberapa saat kemudian, Han Li dan yang lainnya berada di dalam sebuah ruangan di tengah aula, mendiskusikan sesuatu saat mereka berdiri di sekitar formasi yang membentang di seluruh ruangan. Formasi raksasa tampak sangat kompleks dan mendalam, tetapi jelas bahwa sebagian darinya telah diubah secara paksa belum lama ini. Ada juga bagian lain yang telah hancur total, sehingga seluruh formasi tampak tidak bisa dikenali. Rekan Taois Xie Lian, apakah Anda pikir Anda akan dapat memperbaiki formasi ini? Lucy bertanya dengan alis yang berkerut. Saya memiliki cetak biru untuk formasi ini, tetapi saya tidak berpikir bahwa itu akan berubah secara signifikan. Dengan waktu yang cukup, saya akan dapat mengembalikannya ke keadaan semula, tetapi Bao Hua tidak memberi kita sebanyak itu. Waktu, jawab Xie Lian dengan senyum masam. Kalau begitu kita dalam masalah. Aku bukan ahli dalam formasi, jadi aku tidak akan membantu apapun di sini, desah Lucy. Jika kami memiliki cetak biru asli, maka saya dapat membantu Anda. Rekan Dao Bao Hua hanya meminta kami untuk memperbaiki batasan sebaik mungkin. Izinkan saya melihat cetak biru dan melihat apakah kami dapat membuat pembatasan bekerja sementara tanpa memperbaikinya sepenuhnya, kata Han Li. Apakah kamu akrab dengan formasi juga, Saudara Han? Akan luar biasa jika kita bisa melakukan itu, kata Xie Lian dengan gembira. Dia membalik tangan saat dia berbicara, lalu melemparkan pecahan batu giok tembus pandang ke arah Han Li. Han Li menangkap pecahan batu giok sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya, dan tentu saja, ada cetak biru formasi yang sangat kompleks di dalamnya. Karena itu, Han Li dan Xie Lian mulai menyusun rencana perbaikan, sementara Taois Xie dan Lucy berjaga di luar aula. Dengan keahlian Han Li dalam formasi dan cetak biru yang tersedia, hanya butuh waktu kurang dari setengah hari untuk memikirkan rencana perbaikan. Xie Lian mendengarkan rencananya dan dengan hati-hati memikirkannya, lalu mengangguk dengan ekspresi gembira saat menentukan bahwa itu adalah rencana yang baik. Dia segera mengeluarkan beberapa bahan dari gelang penyimpanannya dan mulai memperbaiki formasi raksasa bersama dengan Han Li. Sepanjang seluruh proses perbaikan, keduanya sangat berhati-hati dan berhati-hati. Lagi pula, bahkan kesalahan sekecil apapun dapat mengaktifkan semua batasan di istana bawah tanah dan bahkan membangunkan ratus tembok. Pada akhirnya, mereka berdua butuh 1 hari dan 1 malam untuk akhirnya memperbaiki formasi. Xie Lian melemparkan segel mantra ke arah formasi, di mana suara mendengung terdengar di seluruh aula, sementara lapisan cahaya putih lembut juga muncul. Pada saat yang sama, ledakan fluktuasi energi yang mendalam berkembang biak di seluruh ruangan sebelum menghilang tanpa jejak. Selesai, rencanamu benar-benar layak, Kakak Han, kata Xie Lian sambil menoleh ke arah Han Li sambil tersenyum. Mengingat tidak ada masalah, kita hanya perlu menunggu pesan dari Bao Hua sebelum kita sepenuhnya mengaktifkan pembatasan. Aku ingin tahu apakah rekan Taois kita yang lain akan dapat menyelesaikan misi mereka tepat waktu juga, Han Li berkata sambil tersenyum. Menurut rencana Bao Hua, kita harus menerima pesan darinya paling lambat setengah hari. Mari kita bermeditasi dan memulihkan energi untuk saat ini, kita bisa segera menghadapi pertempuran sengit. Han Li mengangguk saat dia mengangkat tangan untuk melepaskan jimat pesan, memberitahu Taois Xie dan Lucy tentang apa yang terjadi, lalu berjalan ke sudut aula sebelum duduk untuk bermeditasi. Xie Lian juga melakukan hal yang sama, dan beberapa saat kemudian, 2 garis cahaya, 1 biru dan 1 perak, terbang ke dalam ruangan sebelum juga duduk untuk bermeditasi. Dengan demikian, beberapa jam berlalu dalam sekejap, dan tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba membuka matanya. Seperti halnya semua orang di ruangan itu. Tanah tiba-tiba mulai bergetar tanpa peringatan, dan pilar cahaya putih tiba-tiba meletus dari formasi di tanah sebelum menghilang ke langit-langit dalam sekejap. Pada saat yang sama,
seluruh istana bawah tanah mulai bergetar dan berguncang, dan di dalam area terpencil tertentu dari istana bawah tanah, serangkaian pilar batu tinggi meletus dari tanah untuk membentuk hutan batu besar. Melihat ke bawah dari atas, orang akan dapat mengatakan bahwa hutan batu diatur untuk membentuk formasi persegi panjang. Di tengah formasi ada 8 pilar tembaga, dan tidak hanya pilar-pilar ini yang dipenuhi karat, ada juga teks kuno yang tak terbaca tertulis di permukaannya, serta bola cahaya melayang di atas setiap pilar. Di dalam masing-masing bola cahaya ini ada lampu merah tua, dan 7 lampu sudah padam, sementara yang terakhir masih berisi api kuning samar. Di tengah area yang dikelilingi oleh 8 pilar tembaga adalah altar pengorbanan merah yang tingginya lebih dari 100 kaki. Di atas altar duduk sebuah mangkuk hitam pekat dengan ki hitam berputar di sekelilingnya, menyerang mangkuk dengan sensasi yang meresahkan. Semburan tawa sinis tiba-tiba terdengar dari dalam mangkuk. Apa yang terjadi? Kami belum mengaktifkan formasi, bagaimana itu diaktifkan sendiri? Xie Lian berteriak saat wajahnya langsung memucat. Ekspresi Lucy dan Han Li juga menjadi gelap secara signifikan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi jelas ada yang tidak beres. Ayo pergi dari sini. Kita tidak bisa mengandalkan rencana semula lagi. Kita harus bersatu kembali dengan yang lain secepat mungkin, Han Li memutuskan. Dia kemudian melambaikan tangan ke arah Tao Xie sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru, dan Tao Xie mengikuti dari dekat di belakangnya sebagai seberkas cahaya perak. Chapter 2233, Piring Roh Phoenix yang Berharga. Xie Lian dan Lucy bertukar pandang, dan yang terakhir bertanya, apa yang harus kita lakukan, rekan Dao Xie Lian? Haruskah kita mengikuti mereka? Saudara Han benar, ada sesuatu yang tidak beres, jadi tidak bijaksana untuk tinggal di sini. Ayo keluar dari sini dan cari tahu apa yang terjadi dulu, kata Xie Lian. Dia kemudian menyapu lengan baju di udara dan terbang sebagai proyeksi bunga. Lucy hanya bisa menghela nafas pelan dan mengikutinya. Pada titik ini, Han Li dan Tao Xie terbang di sepanjang lorong sempit, menuju ke arah di mana getarannya paling kuat. Meskipun pembatasan penerbangan masih berlaku, Han Li masih bisa terbang dengan kecepatan yang cukup tinggi dengan mengorbankan pengeluaran kekuatan sihir tambahan. Han Li menyapu indera spiritualnya di sekitar lorong, dan alisnya segera berkerut sedikit. Retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di dalam dinding lorong yang tampak mulus, dan jumlah retakan dengan cepat meningkat. Tampaknya istana bawah tanah ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tepat pada saat ini, getaran di depan menjadi lebih keras, dan sepertinya seluruh istana bisa runtuh kapan saja. Tiba-tiba, persimpangan jalan muncul di depan, dan Han Li berubah menjadi lorong baru tanpa ragu-ragu. Ia langsung disambut oleh 2 orang penggerek batang hitam berwajah manusia yang langsung menerkam ke arahnya, dan sepertinya kedua penggerek batang ini sudah cukup lama menunggu di sana. Han Li mendengus dingin saat melihat ini, dan tanda pedang hijau tiba-tiba muncul di lengan bawahnya, diikuti dengan pedang panjang hijau yang panjangnya sekitar 3 kaki langsung muncul di tangannya sebelum ditebas ke arah sepasang penggerek batang yang mendekat. Ki asal dunia di daerah sekitarnya segera diaduk menjadi hiruk-pikuk, dan ledakan kekuatan hukum yang sangat besar turun ke lorong. Fluktuasi energi yang aneh meletus di sekitar 2 penggerek batang berwajah manusia itu, dan mereka segera dilumpuhkan, lalu diiris menjadi 2 bahkan sebelum mereka tahu apa yang telah terjadi. Han Li muncul di belakang 2 penggerek batang berwajah manusia dalam sekejap, setelah itu tubuh penggerek batang yang terpotong-potong tiba-tiba terbakar. Han Li tidak ingin terhenti di sini, jadi dia telah menggunakan pedang tebasan roh surgawi yang mendalam untuk membunuh 2 penggerek batang berwajah manusia itu segera. Di basis kultivasinya saat ini, ia dapat menggunakan sebagian dari kekuatan harta karun surgawi yang mendalam bahkan tanpa melepaskan fisik nirvana sucinya. Ekspresi Tao Xie sedikit berubah setelah melihat ini,
Tapi dia tetap diam sambil terus mengikuti di belakang Han Li. Setelah itu, mereka berdua tidak menemukan penggerek batang, dan setelah beberapa lama, mereka akhirnya muncul dari lorong menuju gua bawah tanah yang sangat besar. Ada lapisan pasir perak halus yang tersebar di lantai gua, tetapi atap gua dilapisi dengan stalaktit setajam silet. Tidak jauh dari pembukaan lorong ada awan kabut abu-abu yang mengeluarkan aroma cendana yang samar, dan ada beberapa sosok humanoid yang saat ini melayang di depan lautan kabut, salah satunya tidak lain adalah Bao Hua. Dia saat ini menilai kabut abu-abu dengan sedikit kebingungan di matanya, dan ada wajah tidak jelas di dalam kabut yang sepertinya berkomunikasi dengan Bao Hua melalui transmisi suara. Di belakang Bao Hua berdiri Hei dan beberapa makhluk Grand Ascension Stage lainnya. Mereka semua segera disiagakan oleh kedatangan Han Li dan Tao Xie, tetapi ekspresi mereka dengan cepat mereda setelah menyadari bahwa lebih banyak sekutu telah tiba. Apa yang terjadi? Di mana semua rekan Taois kita yang lain? Han Li bertanya sambil menyapu indera spiritualnya ke arah awan kabut abu-abu. Kami juga tidak terlalu yakin apa yang terjadi. Bao Hua saat ini sedang berkomunikasi dengan roh segel kuno untuk mencari tahu apa yang terjadi. Adapun orang lain, kalian berdua adalah yang pertama tiba, seorang pria tua yang tampak biasa. Menjawab dengan ekspresi muram. Apakah itu roh segel kuno? Han Li bertanya sambil melemparkan pandangan kontemplatif ke arah wajah di dalam kabut. Tepat pada saat ini, Bao Hua tampaknya telah mengakhiri komunikasinya dengan wajah dalam kabut, dan yang terakhir dengan cepat menghilang. Saya senang Anda di sini. Saudara Han, rekan Dao Xie, tolong pinjami saya bantuan Anda, kata Bao Hua dengan ekspresi serius. Kamu masih belum memberitahuku apa yang terjadi di sini, rekan Dao Bao Hua, kata Han Li sambil mengintip ke lautan kabut. Kekuatan segel kuno telah lepas kendali. Baik kekuatan segel yang membatasi ratus temborer dan kekuatan yang menjebak rekan Dao Yuan Yan dan yang lainnya tiba-tiba berkurang secara signifikan. Dan bukan hanya kebangkitan ratus temborer yang akan segera terjadi, semua rekan Taois kita yang terperangkap juga dalam bahaya besar. Hal pertama yang akan dilakukan ratus temborer setelah kebangkitannya pasti adalah membunuh Yuan Yan dan yang lainnya. Setelah kehilangan begitu banyak energi, segel kuno akan segera jatuh terpisah, dan istana bawah tanah juga diambang kehancuran. Bao Hua menghela nafas. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kami belum melakukan apa-apa. Mungkinkah salah satu kelompok rekan Taois membuat kesalahan saat memperbaiki batasan mereka? Seorang pria berwajah merah bertanya dengan ekspresi khawatir. Apakah Anda mengetahui apa yang terjadi dari roh segel kuno, rekan Dao Bao Hua? Seharusnya diketahui apa yang menyebabkan ini, pria tua itu bertanya. Aku bertanya pada roh segel kuno tentang ini, tapi dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Itu hanya bisa merasakan bahwa kekuatannya telah ditarik oleh sesuatu atau seseorang. Namun, sudah disepakati untuk memindahkan kita kemana. Ratus temborer tinggal sehingga kita bisa menyerangnya sebelum dia bangun. Dengan melakukan itu, kita akan bisa menghentikannya dan membeli lebih banyak waktu untuk menyelamatkan semua orang yang terjebak. Sepertinya kita harus meninggalkannya rencana awal kita, kata Bao Hua sambil tersenyum masam. Apa, maksudmu kita harus pergi dan menyerang ratus temborer? Apakah kamu serius? Rekan Dao Bao Hua, seru seorang wanita berjubah hitam. Ekspresi orang lain juga sedikit berubah setelah mendengar ini. Yakinlah, semuanya, aku mengusulkan ini karena suatu alasan. Aku belajar dari roh segel kuno bahwa ratus temborer harus membayar harga yang mahal untuk menjebak Yuan Yan dan yang lainnya. Selain itu dipaksakan untuk bangkit pada kesempatan ini, sehingga tidak akan mampu memulihkan sebagian besar kekuatannya. Dan itu tidak akan sekuat biasanya. Roh segel kuno juga telah berjanji kepada saya bahwa itu akan digunakan semua kekuatannya yang tersisa untuk membantu kita. Selain itu, sebelum melakukan perjalanan ini, saya meminjam harta karun surgawi yang mendalam yang sangat efektif melawan serangga,
jadi ada kemungkinan besar kita akan berhasil, jelas Bao Hua. Kekhawatiran semua orang sedikit mereda setelah mendengar ini. Namun, ini adalah masalah hidup dan mati, jadi mereka masih ragu-ragu untuk menyetujui rencana ini. Bao Hua bisa melihat kekhawatiran di mata semua orang, dan dia terpaksa membuat keputusan. Saya tahu Anda semua tidak mau mengambil risiko ini, tetapi Anda harus memikirkan semua saudara Anda yang terperangkap. Rekan gagak tembaga Taois dan yang lainnya berada tepat di dekat tempat Yuan Yan dan yang lainnya telah terperangkap. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh ratus temborer, kita bisa memberi mereka waktu untuk menyelamatkan semua orang. Selain itu, aku punya sesuatu untuk kalian semua. Dengan barang-barang ini yang kita miliki, bahkan jika kita ternyata bukan tandingan Stemborer Ratu, kita masih bisa lolos. Begitu suaranya menghilang, dia mengangkat lengan baju untuk mengirim seberkas cahaya merah terbang ke arah masing-masing temannya. Semua orang secara refleks menangkap garis-garis cahaya merah untuk menemukan bahwa ini adalah pelat formasi merah dengan desain rumit yang terukir di permukaannya. Han Li bisa merasakan fluktuasi spasial yang berasal dari pelat formasi di tangannya, dan setelah membalik pelat, ia menemukan bahwa ada pola bulu yang sangat rumit dan seperti kehidupan di bagian belakang. Ini adalah piring roh Phoenix berharga yang dapat langsung berteleportasi ratusan ribu kilometer jauhnya. Anda pasti sangat beruntung telah mendapatkan harta karun ini, seru pria tua itu saat matanya berbinar gembira. Apakah ini benar-benar pelat roh Phoenix yang berharga? Saya pernah mendengar bahwa mereka hanya dapat disempurnakan menggunakan bulu Phoenix surgawi sejati. Mereka mampu berteleportasi melalui semua batasan dan formasi, dan pada dasarnya setara dengan kehidupan ekstra, seru wanita berjubah hitam itu. Tidak salah lagi, saya melihat piring roh Phoenix yang berharga sekali selama pelelangan, dan penampilan serta auranya identik dengan yang ini, pria tua itu menegaskan. Baiklah, mengingat rekan Daoi Bao Hua bersedia menawarkan harta yang begitu berharga, aku akan menyetujui rencana ini. Bahkan jika aku tidak menggunakannya, aku tidak akan mengembalikannya, pria berwajah merah itu berkata saat sedikit keserakahan melintas di matanya. Chapter 2234. Kuku Kaisar Bumi. Aku memberikan harta ini kepada kalian semua sebagai hadiah, jadi aku tentu saja tidak akan mengambilnya kembali, kata Bao Hua sambil tersenyum. Dengan harta yang kita miliki dan harta karun surgawi yang mendalam yang mampu menekan serangga, aku yakin kita akan mampu menangani ratus temborer. Aku akan datang juga, kata pria tua itu. Wanita berjubah hitam itu juga memberikan anggukan kecil setelah beberapa saat merenung. Bao Hua sangat senang melihat ini, tapi Han Li adalah orang yang paling dia hargai di sini. Bagaimana denganmu, saudara Han? Aku tentu tidak bisa mundur sekarang karena semua orang telah setuju untuk pergi, jawab Han Li sambil menyimpan pelat formasinya. Dengan kekuatan dan koleksi hartanya saat ini, dia akan dapat memastikan pertahanan diri bahkan melawan keabadian sejati, apalagi ratus temborer yang sangat lemah. Baiklah, aku akan mendapatkan roh segel kuno untuk memindahkan kita ke sana segera. Dua rekan Taois kita dari alam malam hitam juga harus berada di area itu, dan penyertaan mereka akan semakin meningkatkan peluang keberhasilan kita, Bao kata Hua sambil tersenyum. Segera setelah itu, dia melemparkan segel mantra ke kabut abu-abu di depan, dan kabut itu terbuka untuk mengungkapkan jalan. Bao Hua melayang ke jalan tanpa ragu-ragu, dan semua orang buru-buru mengikuti juga. Tak lama kemudian, semua orang muncul ke area yang luas dengan formasi teleportasi abu-abu di tanah. Sebuah suara dapat terdengar dari segala arah, seolah-olah seseorang mengatakan sesuatu kepada mereka. Tetapi hanya Bao Hua yang tampaknya dapat memahami apa yang dikatakan saat dia mengangguk sebelum masuk ke formasi dengan ekspresi serius. Semua orang ragu-ragu sejenak sebelum masuk ke formasi juga. Setelah semua orang memasuki formasi, itu diaktifkan dengan sendirinya,
dan seluruh kelompok menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual. Sementara itu, mangkuk hitam pekat di altar pengorbanan di dalam hutan batu misterius tiba-tiba bergetar sedikit, dan suara laki-laki yang samar terdengar. Jadi orang-orang itu berencana untuk mengincar Ratu Stemborer itu. Hehe, bodoh sekali. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Aku harus menjaga bocah itu tetap hidup. Jadi sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan benda itu. Sebuah desahan sedih kemudian terdengar, seolah-olah pengorbanan penting sedang dilakukan. Sebuah dentang logam kemudian terdengar di udara, dan 8 rantai perak tipis muncul di atas altar. Salah satu ujung setiap rantai dihubungkan ke tepi mangkuk, sedangkan ujung lainnya dihubungkan ke lampu di atas 8 tiang tembaga. Semburan nyanyian yang tidak dapat dipahami terdengar dari dalam mangkuk, dan rantai yang terhubung ke satu-satunya lampu yang menyala mulai sedikit bergetar. Tiba-tiba, tanda emas kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di lampu sebelum dengan cepat disalurkan ke altar di sepanjang rantai, lalu menghilang ke dalam mangkuk hitam. Kabut hitam di sekitar mangkuk mulai menjadi lebih padat, dan aura yang sangat menakutkan yang hanya menjadi lebih kuat tiba-tiba meletus. Jadi disinilah Ratu Stemborer tinggal, renung Hanli sambil mengamati sekelilingnya dengan ekspresi terkejut. Semua makhluk Grand Ascension Stage selain Baohua juga cukup terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka saat ini terletak di lautan tak terbatas yang membentang sejauh mata memandang ke segala arah. Ini bukan ilusi. Apa yang terjadi? Apakah ini tempat di istana bawah tanah? Pria tua itu bertanya dengan alis berkerut. Tentu saja tidak. Istana bawah tanah tidak cukup besar untuk menampung begitu banyak air, jawab Baohua sambil menggelengkan kepalanya. Lalu tempat apa ini? Apakah kita telah diteleportasi keluar dari situs asli yang disegel? Tanya pria berwajah merah itu. Kurasa tidak. Kalau tidak, indera spiritual kita tidak akan lagi dibatasi, kata wanita berjubah hitam itu, jelas telah mencoba kekuatan spiritualnya di sini. Tiba-tiba, Hanli berkata dengan tenang, semuanya, tolong lihat ke atas. Naik, aku sudah melihatnya. Sepertinya tidak ada yang salah, kata lelaki tua itu sambil menatap langit kelabu lagi. Wanita berjubah hitam dan pria berwajah merah juga mendongak dengan ekspresi bingung. Namun, sedikit pencerahan muncul di mata Baohua saat dia melihat ke langit, dan tepat pada saat ini, Hanli menyapukan jarinya ke atas, melepaskan proyeksi pedang biru yang panjangnya beberapa ribu kaki. Cahaya abu-abu di seluruh langit mulai melonjak dengan keras, dan pekikan tajam tiba-tiba terdengar. Seolah-olah proyeksi pedang biru mengancam untuk membelah seluruh langit, tetapi setelah cahaya biru memudar, langit tetap utuh. Tetapi formasi hitam pekat yang mencakup hampir seluruh langit telah muncul di atas. Formasi itu terdiri dari rune hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda, dan di tengah formasi adalah serangga putih tak bergerak yang seukuran gunung. Serangga itu memiliki tubuh putih bersih dan tanpa cacat, dan kepalanya terkubur jauh ke dalam tubuhnya sendiri, sehingga mustahil untuk melihat penampilannya. Namun, dengan kerangkanya yang bulat, itu tampak seperti ulat sutra besar. Anehnya, meskipun serangga raksasa itu tampak tertidur lelap, ada tanda emas yang bergelombang perlahan di sekitar tubuhnya. Itu Ratu Stemborer, seru wanita berjubah hitam itu. Pria berambut merah dan pria tua itu juga sangat terkejut melihat ini, dan mereka segera mengambil sikap bertahan. Sebaliknya, Baohua sangat tenang ketika dia berkata, tidak perlu khawatir, rekan-rekan Taois, masih perlu beberapa waktu bagi serangga ini untuk bangun, jadi kami tidak akan memperingatkannya selama kami tidak melakukannya. Lakukan sesuatu dengan terburu-buru. Sepertinya ini adalah celah spasial yang dibuka oleh Ratu Stemborer, jadi rekan Daois kita dari Black Knight Realm tidak akan bisa bergabung dengan kita di sini. Dengan kekuatan Ratu Stemborer, itu memang bisa membuka celah spasial. Itu menjelaskan mengapa tempat ini masih terpengaruh oleh kekuatan segel, kata pria tua itu dengan ekspresi sedikit mereda. Tanpa bantuan rekan-rekan Taois kita dari alam malam hitam,
saya merasa kita sedikit kekurangan jumlah. Bagaimana kalau kita menemukan jalan keluar dari tempat ini dan membawa kedua rekan Taois itu juga, usul wanita berjubah hitam itu. Itu tidak akan berhasil. Ratu Stemborer akan segera bangun. Jika kita masuk dan keluar dari ruang ini dengan sembrono, kemungkinan besar akan langsung terbangun. Aku yakin itu sebabnya rekan Taois kita dari alam malam hitam menahan diri untuk tidak memasuki ruang ini. Lagi pula, mereka tidak memiliki keuntungan untuk dapat berteleportasi sendiri ke ruang ini menggunakan kekuatan segel kuno seperti yang kita lakukan, kata Bao Hua. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba berkata, "Mari kita hentikan obrolan dan bergegas sementara Ratu Stemborer masih dalam tidurnya. Jika kita dapat melukainya dengan parah di sini, itu akan menjadi hasil terbaik. Apakah Anda memandang rendah kami, rekan Dao Han? Jika kami menggabungkan kekuatan kami, bahkan seorang abadi sejati kemungkinan besar akan ditebang jika mereka tertangkap basah," kata wanita berjubah hitam dengan sedikit ketidaksenangan di matanya. Jika Ratu Stemborer semudah itu untuk dibunuh, makhluk abadi yang sebenarnya pasti sudah membunuhnya daripada menyegelnya. Aku selalu mempersiapkan yang terburuk dalam segala hal yang aku lakukan, jawab Han Li dengan suara dingin. Ekspresi wanita berjubah hitam menjadi gelap setelah mendengar ini, dan dia baru saja akan menjawab lagi ketika Bao Hua menyela, "Jangan berdebat di antara kita sendiri, sesama Taois. Yang bisa kita lakukan adalah menyerang dengan sekuat tenaga, dan sisanya akan karena keberuntungan. Karena itu, lebih baik aman daripada menyesal, jadi kita tidak hanya harus menyerang sekaligus. Saya akan menggunakan harta karun surgawi yang mendalam yang saya pinjam juga. Jika ada di antara Anda yang memilikinya kartu truf yang kuat di lengan baju Anda, sekarang adalah waktu untuk menggunakannya. Mungkin Ratu Stemborer hanya akan memberi kita satu kesempatan ini." "Kamu benar, rekan Dao Bao Hua," kata pria tua itu sambil mengangguk setuju. Tidak ada orang lain yang keberatan juga. Jadi, Bao Hua mengambil napas dalam-dalam sebelum membuat segel tangan, dan proyeksi pohon bunga merah muda besar muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya merah muda. Pada saat yang sama, dia perlahan mengangkat tangan, lalu membuka jarinya untuk memanggil paku kuning berkarat yang besar. Paku itu panjangnya hanya sekitar setengah kaki, dan permukaannya penuh dengan lubang dan gundukan, serta beberapa pola roh yang tidak jelas. Dilihat dari betapa bobroknya itu muncul, itu tampak seolah-olah telah terkubur di tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Bao Hua memegang benda itu dengan sangat hati-hati, dan dia berkata dengan suara serius, "Paku Kaisar Bumi ini mengandung kekuatan hukum bumi dari suatu alam. Siapapun yang terkena paku ini tidak akan bisa menggunakan apapun." Petik 2. Chapter 2235. Serangan gabungan. Kalau begitu, itu hanya akan mampu menahan serangan kita dengan tubuh fisiknya, dan tidak mungkin itu akan berakhir dengan baik untuknya. Bao Hua berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, Ratu Stemborer akan paling pasti menguasai hukum atribut bumi langit dan bumi juga. Jadi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti berapa lama paku Kaisar Bumi akan dapat membatasinya. Karena itu, setelah saya melepaskan harta ini, silakan serang tanpa ragu-ragu. Yakinlah, rekan Dao Bao Hua, hidup kita juga dipertaruhkan, jadi kita pasti tidak akan menganggap enteng ini, jawab pria tua itu. Semua orang juga ikut-ikutan setuju. Baiklah, sebagai tindakan pencegahan keamanan, saya akan menghubungi roh segel kuno terlebih dahulu dan membuatnya memfokuskan semua kekuatannya di sini, baik untuk membatasi Ratu Stemborer dan untuk menyamarkan apa yang kita lakukan di sini, kata Bao Hua. Dia kemudian membuat segel tangan yang aneh dan mulai melantunkan sesuatu, dan wajah di dalam kabut tiba-tiba muncul sekali lagi tanpa peringatan apapun. Bibir Bao Hua bergetar saat dia berkomunikasi dengan wajah melalui transmisi suara, dan tak lama kemudian, wajah berkabut menghilang lagi. Hampir pada saat yang sama,
Hanli dan yang lainnya tiba-tiba dikejutkan oleh tekanan yang tak terlukiskan. Mereka buru-buru memeriksa diri mereka sendiri, dan lega menemukan bahwa tekanan ini tidak mempengaruhi mereka secara substansial. Pada saat ini, rune abu-abu yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di sekitar Bao Hua, dan mereka dengan cepat menyelimutinya, hanya menyisakan siluet buram tubuhnya yang terlihat dari luar. Anehnya, begitu rune abu-abu mengelilingi Bao Hua, auranya benar-benar menghilang. Dia masih berdiri di tempat yang sama, tetapi dia benar-benar tidak terdeteksi melalui indera spiritual, seolah-olah dia telah menyatu dengan seluruh ruang ini. Kekuatan segel kuno telah sepenuhnya menyembunyikan aura saya, jadi tidak peduli seberapa dekat saya dengan ratus temborer, itu tidak akan dapat mendeteksi saya. Saya akan menyerang sekarang, harap bersiap-siap, semuanya, kata Bao Hua. Pria tua itu mengangguk sebelum memanggil lencana batu giok putih, yang muncul di tengah kilatan cahaya spiritual. Permukaan lencana itu sangat rumit dengan gambar binatang roh yang tak terhitung jumlahnya terukir di permukaannya. Itu adalah lencana binatang segudang. Menurut legenda, ini adalah harta karun yang jatuh dari alam abadi sejati di zaman kuno. Saat itu, banyak makhluk tahap kenaikan besar telah memperebutkan harta ini. Milikmu, seru wanita berjubah hitam itu. Hehe, aku cukup beruntung mendapatkan harta ini, kata pria tua itu dengan sikap yang sedikit angkuh. Sedikit kecemburuan muncul di mata pria berwajah merah itu, sementara Hanli menilai lencana itu dengan ekspresi penasaran. Dengan lencana binatang segudang ini, peluang keberhasilan kita akan meningkat lebih jauh lagi, kata Bao Hua dengan gembira. Pada titik ini, wanita berjubah hitam dan pria berwajah merah juga telah memanggil harta mereka. Wanita itu telah membuka mulutnya untuk melepaskan tombak hitam pekat, sementara pria itu telah menyulap pisau tulang putih raksasa dengan pola roh merah yang tak terhitung jumlahnya terukir di permukaannya. Cahaya spiritual yang dilepaskan oleh kedua harta itu telah ditekan secara paksa oleh mereka. Tetapi aura menakutkan yang mereka pancarkan dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berdua adalah harta yang sangat kuat. Saudara Xie, berikan ini semua yang Anda miliki, kata Hanli kepada Taois Xie melalui transmisi suara. Taois Xie mengangguk tanpa ekspresi, lalu mengangkat tangan untuk memanggil manik perak. Bunyi tumpul terdengar, dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya meletus dari manik-manik sebelum membentuk bola petir. Awalnya, bola petir itu hanya seukuran kepala manusia, tetapi saat perlahan naik ke udara, ia membengkak seukuran rumah. Setelah itu, Taois Xie membawa bola petir dengan satu tangan dan tetap diam di tempat. Sementara itu, Hanli membuat segel tangan, dan Provenance True Devil Projection-nya muncul di tengah kilatan cahaya keemasan, kemudian berubah menjadi tubuh emas sebelum menyatu menjadi satu dengan Hanli. Cahaya terang keunguan emas terpancar, dan tubuh Hanli berubah warna emas berkilauan. Pada saat yang sama, pola roh perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh kulitnya sebelum membentuk serangkaian formasi perak. Setelah itu, Hanli membuat gerakan meraih, dan pedang panjang hijau yang panjangnya sekitar 3 kaki muncul di genggamannya. Dengan tidak lebih dari jentikan ringan dari pergelangan tangannya, suara mendengung terdengar, dan bahkan ki asal dunia diayunkan oleh pedang. Ini tidak lain adalah pedang tebasan roh surgawi yang mendalam. Di hadapan makhluk yang menakutkan seperti ratus temborer, Hanli tidak berani menahan diri dan segera melepaskan kartu truf pamungkasnya. Bao Hua telah melihat Hanli menggunakan pedang tebasan roh surgawi yang mendalam sebelumnya, jadi dia tidak terkejut melihatnya lagi. Namun, perhatian semua orang langsung tertuju pada pedang itu, dan jelas bahwa mereka sudah menebak apa itu. Namun, sebelum salah satu dari mereka sempat bertanya, Bao Hua tiba-tiba membuat segel tangan sebelum menghilang di tempat. Detik berikutnya, Bao Hua muncul kembali kurang dari 200 kaki jauhnya, lalu mengangkat paku raksasa dengan kedua tangan. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka dari pedang Hanli dan fokus pada tugas yang ada,
mulai menyuntikkan kekuatan mereka ke dalam harta yang mereka panggil. Mereka semua bersiap untuk menyerang dalam sekejap saat kuku Kaisar Bumi menusuk tubuh Ratu Stemborer. Pada saat ini, Ratu Stemborer yang bergunung-gunung masih tertidur lelap. Cahaya perak samar melintas di mata Bao Hua saat dia menatap Ratu Stemborer dengan saksama, dan tiba-tiba, tatapan sengit muncul di matanya saat kuku Kaisar Bumi melesat keluar sebagai seberkas cahaya kuning. Paku menembus formasi hitam dengan mudah, lalu menancap ke tubuh Ratu Stemborer sebelum kembali ke bentuk aslinya. Cahaya kuning meletus dari paku raksasa ke segala arah, dan untaian cahaya kuning ini kabur sebelum menghilang ke tubuh Ratu Stemborer. Semuanya, tunggu apa lagi? Bao Hua sangat gembira saat dia mengeluarkan teriakan keras. Proyeksi pohon bunga besar muncul di belakangnya sebelum meledak menjadi kelopak bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke arah Ratu Stemborer. Pada saat yang sama, Han Li dan yang lainnya juga mulai beraksi. Pria tua itu melemparkan lencana batu gioknya tinggi-tinggi ke udara, dan itu berubah menjadi gerbang batu giok putih, dari mana proyeksi binatang yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Sementara itu, wanita berjubah hitam mengucapkan mantra, dan tombak hitamnya segera melesat keluar sebagai seberkas kilat hitam. Adapun pria berwajah merah, dia menyapu bilah tulang raksasanya ke udara, dan fluktuasi spasial meletus di atas Ratu Stemborer, yang diikuti dengan proyeksi bilah besar yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki muncul sebelum jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Semburan kekuatan tak terlihat yang sangat besar turun di samping proyeksi bilah, dan bola petir raksasa juga muncul di sampingnya pada saat yang sama. Bola petir kemudian berubah menjadi jaring petir perak besar yang menyelimuti seluruh tubuh Ratu Stemborer di bawah. Serangan-serangan ini benar-benar luar biasa cepat, tetapi mereka masih dilepaskan sedikit lebih lambat dari Han Li. Formasi perak di sekujur tubuh Han Li mengeluarkan suara mendengung samar saat dia menebaskan pedang tebasan roh surgawi yang mendalamnya ke udara, melepaskan benang hijau yang langsung menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, ki asal dunia di atas Ratu Stemborer bergetar, dan garis hijau turun untuk membelah tubuh pegunungannya menjadi dua. Segera setelah itu, proyeksi bilah raksasa, jaring petir perak, badai kelopak bunga, kilat hitam, dan proyeksi binatang roh juga tiba. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan formasi hitam pekat itu langsung terkoyak. Proyeksi kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya melonjak di udara seperti bilah tajam, dan di luar itu adalah proyeksi binatang roh yang tak terhitung jumlahnya, yang mengelilingi Ratu Stemborer sebelum meledak sendiri secara berurutan. Gelombang kejut yang kuat melonjak ke segala arah, dan serangkaian lingkaran cahaya berkembang biak keluar. Rentetan serangan langsung membanjiri seluruh tubuh Ratu Stemborer, dan itu tetap diam selama seluruh proses, seolah-olah itu benar-benar telah dibunuh dalam tidurnya. Namun, bukan hanya Han Li dan yang lainnya tidak senang melihat ini. Wajah mereka langsung memucat secara signifikan. Semua makhluk Grand Ascension Stage ini memiliki kekayaan pengalaman pertempuran yang luas, dan meskipun mereka sangat percaya diri dalam serangan mereka sendiri, mereka pasti tidak akan cukup naif untuk percaya bahwa Ratu Stemborer yang sangat terkenal akan dibunuh dengan mudah. Setelah debu mereda, tubuh Ratu Stemborer raksasa telah menghilang, hanya menyisakan kristal hitam seukuran kepalan tangan yang melayang di udara. Paku berkarat tertanam jauh ke dalam kristal, dan semua orang dikejutkan oleh sensasi menusuk tulang saat melihat ini. Ada yang tidak beres, kita harus keluar dari sini, teriak Bao Hua tegas saat dia membalikkan tangannya untuk membuat piring formasi, yang langsung dia hancurkan. Chapter 2236. Gadis kecil, teriakan Phoenix terdengar, dan bola cahaya 5 warna meletus dari pelat formasi yang hancur sebelum menyelimuti seluruh tubuh Bao Hua. Fluktuasi spasial meletus, namun saat Bao Hua hendak menghilang ke udara tipis, suara lembut namun sangat dingin terdengar dari bawah.
Kamu tidak akan kemana-mana. Begitu suara itu menghilang, air di bawah terbelah, dan sebuah bayangan tiba-tiba melesat keluar. Sebuah bunyi gedebuk terdengar saat Bao Hua dikirim terbang oleh ledakan kekuatan yang luar biasa, dan lapisan cahaya 5 warna di sekelilingnya langsung hancur. Hanya setelah terbang kembali sekitar 500 kaki dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah seteguk darah. Sepertinya dia menderita beberapa luka parah dari serangan itu, namun, dia sangat waspada dan menyuntikkan semua kekuatan sihirnya ke dalam cahaya spiritual pelindung di sekitarnya tepat sebelum dia terkena serangan itu. Kalau tidak, bahkan jika serangan itu tidak akan bisa membunuhnya, dia pasti masih akan berakhir dengan luka yang jauh lebih parah. Semua orang secara alami sangat terkejut melihat ini. Han Li segera memusatkan pandangannya ke tempat Bao Hua berdiri sebelumnya, dan dia melihat sosok kecil dan halus. Ini adalah seorang gadis kecil yang tampaknya tidak lebih dari 12 tahun, dan dia perlahan-lahan menarik tinju kecilnya saat dia menilai makhluk Grand Ascension Stage yang hadir dengan sedikit senyum di wajahnya. Gadis kecil itu berkulit gelap dan mengenakan pakaian ketat yang sangat biasa. Penampilannya cukup biasa, tetapi matanya benar-benar abu-abu, seolah-olah dia buta sejak lahir, dan ada kristal hitam mengkilap yang tertanam di glabelanya. Kristal itu sangat mirip penampilannya dengan yang tertinggal setelah tubuh serangga raksasa itu menghilang, kecuali kristal itu lebih gelap dan lebih kecil, tampaknya mampu menyedot semua cahaya. Gadis kecil itu adalah orang yang baru saja mengirim Bao Hua terbang, dan saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Han Li, yang terakhir segera merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Adapun makhluk Grand Ascension Stage lainnya, mereka juga sangat gelisah dengan tatapan menyapu gadis kecil itu. Meskipun dia belum memperkenalkan dirinya, fakta bahwa dia mampu mengirim Bao Hua terbang dengan satu serangan adalah indikasi yang jelas bahwa dia kemungkinan besar adalah Ratu Stemborer. Adapun apa serangga raksasa itu sebelumnya, tidak ada yang memiliki kapasitas cadangan untuk mengkhawatirkan itu sekarang. Mereka semua memusatkan perhatian mereka sepenuhnya pada gadis kecil ini. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas pukulan yang baru saja membuat Bao Hua terbang, itu terlalu cepat. Satu-satunya yang ekspresinya tetap tidak berubah di sini adalah Tao Xie. Dia menilai gadis kecil itu dengan sikap acuh tak acuh sementara busur petir perak muncul di sekujur tubuhnya untuk membentuk jubah petir. Oh, boneka abadi, sangat menarik. Aku tidak berpikir aku akan melihat sesuatu seperti ini di alam bawah, kata gadis kecil itu sambil menilai Tao Xie dengan ekspresi penasaran. Apakah kamu Ratu Stemborer sejati? Bao Hua bertanya saat dia akhirnya memulihkan napas yang telah dikeluarkan darinya oleh pukulan sebelumnya. Apakah kamu mengatakan bahwa tubuh yang baru saja kamu hancurkan bukanlah bentuk asliku? Aku melepaskan tubuh itu 100.000 tahun yang lalu, dan itu sangat berguna bagiku. Namun kamu telah menghancurkannya. Bagaimana kalian semua akan memberiku kompensasi? Gadis kecil itu mendengus dingin. Jadi itu berarti tubuhmu yang sebenarnya tersembunyi di bawah air, betapa liciknya dirimu. Aku juga sangat terkejut bahwa kamu mampu menghilangkan kekuatan Phoenix surgawi di dalam piring roh Phoenixku yang berharga. Bao Hua menghela nafas. Pelat roh Phoenix yang berharga, itu hanya benda tak berguna yang berisi petunjuk tentang kekuatan hukum Phoenix surgawi. Itu bisa menggunakan beberapa kekuatan spasial, tapi itu tidak lebih dari mainan di mataku. Aku belum pernah menghadapi kenyataan yang sebenarnya, roh Phoenix surgawi, tapi aku telah melahap beberapa makhluk kuat dari ras Phoenix. Gadis kecil itu mengejek dengan ekspresi menghina. Wanita berjubah hitam itu telah menyelipkan piring roh Phoenix berharganya ke tangannya, dan hatinya langsung tenggelam setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata gadis kecil itu, tetapi dia tidak berani menggunakan pelat formasinya. Namun, ada seseorang yang sama sekali tidak yakin dengan pernyataan gadis kecil itu. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan harta karun Phoenix Spirit Plate,
dan dia merasa dirinya cukup jauh dari gadis kecil itu. Orang itu tidak lain adalah pria berwajah merah, dan dia tiba-tiba memanggil piring roh Phoenix yang berharga sebelum langsung menghancurkannya. Semburan cahaya 5 warna muncul untuk menyelimuti seluruh tubuhnya di samping kebingungan fluktuasi spasial. Ekspresi dingin muncul di wajah gadis kecil itu setelah melihat ini, dan dia segera melesat sebagai bayangan hitam buram. Pria berwajah merah itu sudah siap, dan dia mengeluarkan teriakan keras saat dia mengayunkan pedang tulangnya ke udara. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat proyeksi bilah pegunungan menghantam bayangan hitam, merobeknya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Haha, pria berwajah merah itu terkekeh, dan dia tidak peduli apakah serangannya benar-benar melukai gadis kecil itu, yang penting baginya adalah dia akan berteleportasi. Semua orang telah diintimidasi oleh ancaman Ratu Stemborer, namun dia akan berteleportasi, dan kemungkinan besar dia akan menjadi satu-satunya dalam kelompok yang selamat, jadi tentu saja dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Namun, tawanya kemudian tiba-tiba terputus dan digantikan oleh lolongan kesakitan. Sebuah lengan ramping telah menembus dadanya, benar-benar mengabaikan cahaya dan pelindung spiritual pelindungnya. Ternyata gadis kecil itu muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu, dan lengannya seperti senjata dewa yang mampu menembus semua hal. Gadis kecil itu terkikik saat dia mengeluarkan sosok humanoid merah tua dari dada pria berambut merah itu. Ini tidak lain adalah jiwa baru lahir pria berwajah merah itu, dan ia berjuang sekuat tenaga untuk melarikan diri, tetapi tidak berhasil. Gadis kecil itu membuka mulutnya untuk melepaskan seutas benang hitam, yang mengenai tubuh pria berwajah merah itu dengan akurasi yang tepat, dan benang itu langsung layu sebelum hancur menjadi debu. Tidak, dia menggunakan kekuatan hukum waktu. Selamatkan aku, rekan-rekan Taois. Denas Chensol meronta-ronta keras dengan ekspresi ngeri sambil meminta bantuan dalam hiruk-pikuk panik. Sedikit ketidakpercayaan muncul di mata Bao Hua setelah mendengar kata-kata hukum waktu. Pria tua dan wanita berjubah hitam pada awalnya bermaksud untuk masuk, tetapi keduanya segera membatalkan rencana itu karena ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Sebaliknya, Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum tatapan kontemplatif muncul di matanya. Sementara itu, gadis kecil itu melihat nas Chensol kecil di tangannya seolah-olah dia menilai kelezatan, dan dia menggigit setengah dari nas Chensol dalam satu suap, mengunyah beberapa kali sebelum menelan. Denas Chensol segera melepaskan tangisan mengerikan saat pingsan di tempat. Meskipun berhasil beregenerasi secara instan, cahaya yang memancar darinya telah meredup secara signifikan, dan auranya juga hampir tidak ada. Ekspresi Bao Hua sedikit berubah, dan dia mengangkat tangan untuk mencoba dan melakukan sesuatu, tapi sudah terlambat. Gadis kecil itu terkikik saat dia dengan cepat melahap sisa nas Chensol, lalu menjilat bibirnya dengan ekspresi senang. Ini seharusnya menjadi tampilan yang sangat menggemaskan, tapi itu benar-benar iblis di mata makhluk Grand Ascension Stage yang hadir. Tidak hanya wajah pria tua dan wanita berjubah hitam itu memucat secara signifikan, Bao Hua juga terdiam. Han Li tetap tenang, tapi dia masih melambaikan tangan ke arah Taois Xie, yang segera berteleportasi ke Han Li. Tampaknya situasinya tidak terlihat baik. Ratu Stemborer berhasil melukai Bao Hua dengan satu serangan dan dengan mudah membunuh Grand Ascension Stage. Itu pasti jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Bagaimana bisa sekuat ini setelah baru saja bangun? Bukankah Rosegel kuno seharusnya menggunakan semua kekuatannya untuk membatasi Ratu Stemborer? Bahkan dalam kondisinya saat ini, Ratu Stemborer masih bisa membunuh makhluk tahap kenaikan agung dengan mudah. Bagaimana sepasang keabadian sejati berhasil menyegelnya pada puncak kekuatannya? Jelas ada sesuatu yang mencurigakan tentang cerita ini. Namun, sebelum Han Li sempat merenungkan gagasan ini lebih jauh, Bao Hua tiba-tiba mengirimkan suaranya kepadanya. Saudara Han, ini bukan tubuh Ratu Stemborer, itu adalah tiruan yang dimanifestasikan dari jiwanya.
Dengan demikian, selain dari harta karun surgawi yang mendalam, semua harta lainnya akan berjuang untuk melukainya. Selain itu, penguasaannya terhadap hukum waktu sangat dasar, sehingga tidak dapat menggunakan kekuatan itu dengan mudah. Setiap kali ia melakukannya, jiwanya akan sedikit melemah. Selama kita menggunakan harta karun surgawi yang mendalam untuk melindungi diri kita sendiri, tidak ada yang perlu ditakuti. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Han Li tidak bisa tidak bertanya. Saya diberitahu tentang semua ini oleh roh segel kuno. Mari kita tahan klon ini bersama-sama sementara rekan-rekan Taois kita yang lain pergi ke bawah air untuk menghancurkan tubuh Ratu Temborer. Selama tubuhnya dihancurkan, jiwanya tidak akan berpose. Setiap ancaman besar, jawab Bao Hua. Chapter 2237. Pertempuran melawan Ratu Stembur. Jadi, apakah kita seharusnya mempercayai yang lain? Bagaimana jika mereka memanfaatkan kesempatan untuk berteleportasi? Han Li bertanya melalui transmisi suara. Yakinlah, Saudara Han, saya merusak piring roh Phoenix berharga yang saya berikan kepada semua orang, jadi selama saya tidak mengizinkannya, mereka tidak akan dapat menggunakan platformasi. Setelah semuanya dibuat, menyadari hal ini, saya yakin mereka tidak akan berani mencoba apapun, ungkap Bao Hua sambil tersenyum. Segera setelah itu, dia berbalik dan mentransmisikan suaranya ke yang lain. Han Li mengarahkan pandangannya ke arah pria tua dan wanita berjubah hitam, dan tentu saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Bao Hua, ekspresi marah muncul di wajah mereka berdua. Sebaliknya, ekspresi Bao Hua tetap tidak berubah, dan dia bahkan berani tersenyum pada mereka berdua. Pria tua dan wanita berjubah hitam secara alami sangat marah, jika bukan karena fakta bahwa mereka menghadapi musuh yang menakutkan, mereka bisa dengan mudah menyerang Bao Hua. Sebelum mereka sempat berkomunikasi lebih jauh, gadis kecil itu mengarahkan pandangannya ke arah mereka, dan terkikik. Apakah kamu sudah memikirkan bagaimana cara memberi kompensasi kepadaku? Bagaimana dengan ini? Serahkan Nascen Soulsmu, dan mungkin aku akan kenyang setelahnya. Makan satu atau dua lagi, dan aku akan membiarkan kalian semua pergi. Apakah Anda benar-benar berpikir upaya terang-terangan untuk menabur perselisihan di antara kita akan berhasil? Jika kami mengizinkan Anda untuk membunuh satu lagi dari kami semua akan sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Anda, jawab Bao Hua dengan tenang, lalu segera menyapukan tangannya ke udara. Paku Kaisar Bumi yang tertanam ke dalam kristal hitam langsung menghilang, lalu muncul kembali dalam genggamannya. Oh, jadi kamu bertekad untuk melawanku? Kamu bisa selamat dari salah satu seranganku, dan itu pasti sangat luar biasa. Namun, Nascen Soulmu bukanlah yang paling ingin aku makan sekarang, itu miliknya. Perasaan spiritualnya sangat kuat. Saya yakin Nascen Soulnya akan jauh lebih enak daripada yang baru saja saya miliki, kata gadis kecil itu sambil tersenyum sambil menunjuk ke arah Han Li. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, dan Bao Hua dan yang lainnya juga agak terkejut. Menilai dari apa yang baru saja dikatakan Ratu Temborer, tampaknya indera spiritual Han Li bahkan lebih kuat daripada indera Bao Hua, dan itu cukup mengejutkan. Jika menurutmu jiwaku yang baru lahir akan cukup enak untuk dimakan, maka datang dan ambillah, kata Han Li dengan senyum tipis, tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman gadis kecil itu. Bao Hua dan yang lainnya tidak bisa tidak mengagumi keberaniannya. Lagi pula, tidak semua orang bisa tetap tenang dan acuh tak acuh dalam menghadapi ancaman dari makhluk yang menakutkan seperti Ratu Temborer. Baiklah, kalau begitu tidak masalah jika aku melakukannya, gadis kecil itu berkata sambil menjilat bibirnya dan mengepalkan tinjunya, lalu tiba-tiba melesat keluar sebagai bayangan kabur. Dia begitu cepat sehingga dia mencapai Han Li dalam sekejap, dan dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana dia sampai di sana. Tinju hitam menyala menembus dada Han Li,
dan baru kemudian bayangan itu mengeras saat si kecil muncul kembali dengan senyum di wajahnya. Namun, pada saat berikutnya, senyumnya segera memudar saat garis hijau menyapu tubuh Han Li tanpa peringatan apapun, membelah tubuh gadis kecil itu dengan bersih menjadi dua. Adapun Han Li yang baru saja terkena pukulannya, tiba-tiba meledak menjadi bola cahaya keemasan. Lebih dari 100 kaki jauhnya, Han Li lain muncul tanpa ekspresi di tengah ledakan fluktuasi spasial, memegang pedang panjang hijau yang melepaskan petunjuk kekuatan hukum. Pedangmu itu adalah harta karun surgawi yang mendalam. Tidak heran kamu bisa menghindari seranganku, sepertinya tidak akan mudah untuk menjatuhkanmu. Ledakan cekikikan terdengar, dan kedua bagian tubuh gadis kecil itu tidak menumpahkan setetes darah pun saat mereka melayang di udara, sementara kedua bagian mulutnya melengkung ke atas menjadi senyuman yang meresahkan. Baik pria tua maupun wanita berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik menghadapi pemandangan yang begitu mengganggu. Tepat pada saat ini, Bao Hua tiba-tiba mengangkat tangan untuk melemparkan kuku kaisar bumi ke udara, lalu tiba-tiba menghilang di tengah kilatan cahaya merah muda. Pada saat yang sama, suaranya terdengar di telinga pria tua dan wanita berjubah hitam. Kita harus bertindak sekarang, sesama Taois. Hanya setelah menghancurkan tubuh ratus temporer kita dapat melarikan diri dari tempat ini. Rekan Taois Han dan aku tidak akan bisa menahan klon ini terlalu lama, jadi kamu harus terburu-buru. Ekspresi pria tua dan wanita berjubah hitam berubah beberapa kali, tetapi setelah bertukar pandang, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan terjun ke air di bawah. Meskipun mereka marah karena Bao Hua merusak pelat roh Phoenix yang berharga, mereka tidak punya pilihan selain bekerja dengannya sekarang. Ekspresi gadis kecil itu sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia segera mencoba untuk menghentikan mereka. Tetapi paku raksasa tiba-tiba muncul di atas kedua bagian tubuhnya, kemudian berubah menjadi jaring kuning yang turun ke arahnya. Rune kuning yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari jaring bersama dengan ledakan kekuatan hukum yang sangat hebat. Cahaya dingin melintas di mata gadis kecil itu saat tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah, memungkinkannya untuk menghindari jaring kuning. Ekspresi garang muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia mengeluarkan teriakan keras saat pedang tebasan roh surgawinya yang mendalam juga berubah menjadi benang hijau yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke udara tipis sebelum muncul tepat di depan benang hitam, lalu melepaskan rentetan. Dari serangan ganas, semua benang hitam yang bersentuhan dengan benang hijau segera meledak menjadi awan ki hitam. Han Li menunjuk ke depan, berencana untuk memacu benang hijau untuk membasmi semua ki hitam ini. Tetapi tepat pada saat ini, awan ki hitam tiba-tiba menghilang, dan pada saat berikutnya, gadis kecil itu muncul kembali di tempat lain di tengah. Kilatan cahaya hitam, setelah benar-benar pulih dari luka-lukanya, dia berbalik ke arah Han Li dengan senyum dingin. Namun saat dia akan melepaskan beberapa jenis kemampuan, aroma aneh tiba-tiba tercium melalui gersang di sekitarnya. Segera setelah itu, kelopak bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat kental. Gadis kecil itu cukup terkejut dengan ini, dan dia dengan cepat mencoba melarikan diri, tetapi tiba-tiba, Bao Hua muncul di atasnya, membawa bola cahaya raksasa yang segera dia angkat tinggi-tinggi. Bola cahaya meledak, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar darinya, yang semuanya sangat mempesona untuk dilihat. Di pusat ledakan, seberkas cahaya hijau muncul, berubah menjadi bibit hijau kecil, yang tumbuh menjadi pohon kecil dalam sekejap mata dan masih tumbuh dengan kecepatan tinggi yang terlihat dengan mata telanjang. Tiba-tiba, sebuah pohon hijau besar terbentuk di atas telapak tangan Bao Hua. Bintik-bintik cahaya merah muda muncul di seluruh cabang pohon, berubah menjadi kuncup bunga merah muda yang langsung menyebar ke seluruh pohon. Bao Hua kemudian mulai melantunkan mantra, dan kuncup bunga perlahan mekar, mengubah pohon hijau menjadi warna merah muda.
Proyeksi bunga merah muda memenuhi seluruh ruang dalam radius puluhan ribu kilometer, menciptakan lautan merah muda yang luas. Ini adalah domain roh surgawi yang mendalam, seru gadis kecil itu saat senyumnya akhirnya memudar, dan ekspresi garang muncul di wajahnya saat rune abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Ruang di sekitarnya mulai berputar dan melengkung, dan sepertinya dia mencoba melarikan diri dari domain dengan sekuat tenaga. Seluruh domain juga mulai bergetar hebat, seolah-olah sedang berjuang untuk menahan diri. Ekspresi mendesak muncul di wajah Bao Hua saat dia buru-buru berteriak, "Serang sekarang, rekan Taois Han." Begitu suaranya menghilang, dia meraih cabang pohon dan merobeknya sebelum menebasnya ke arah gadis kecil di bawah. Semua bunga besar di cabang langsung berubah menjadi rune 5 warna yang menghilang dalam sekejap, sementara gadis kecil itu melepaskan tangisan kesakitan ketika salah satu lengannya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, cabang di tangan Bao Hua juga menghilang. Namun, pada saat berikutnya, gadis kecil itu mampu menumbuhkan kembali lengan barunya di tengah kilatan cahaya hitam. Bao Hua segera mencabut 2 cabang lagi dari pohon sebelum juga menebasnya ke arah gadis kecil itu. Detik berikutnya, kedua lengan gadis kecil itu menghilang bersamaan. Ekspresi ganas muncul di mata gadis kecil itu, dan dia menumbuhkan kembali kedua tangannya sekaligus. Sementara itu, Han Li membuat segel tangan dengan ekspresi serius, dan serangkaian retakan dan letupan segera meletus di dalam tubuhnya. Serangkaian sisik keunguan emas kemudian muncul di seluruh kulitnya, dan sebuah tanduk pendek muncul di dahinya. Pada saat yang sama, 2 kepala identik dan 4 lengan emas tambahan juga muncul dari tubuhnya. Ketiga kepala melepaskan raungan gemuruh secara serempak, dan mata iblis ketiga terbuka di glabella masing-masing kepala dengan cahaya keunguan emas berkedip di dalamnya. Han Li telah melepaskan fisik nirvana sucinya secara maksimal. Auranya telah membengkak menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia mencengkeram pedang tebasan roh surgawi yang mendalam dengan kedua tangan sebelum menebasnya dengan kejam ke arah gadis kecil yang terperangkap di kejauhan. Chapter 2238. Pertempuran melawan Ratu Stembur II. Ledakan-ledakan terdengar, dan ruang sebelum Han Li tiba-tiba runtuh saat ki asal dunia di daerah sekitarnya disalurkan ke pedang hijau dalam hiruk-pikuk, melepaskan aura seperti hari kiamat yang menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Han Li melepaskan kekuatan penuh pedang tebasan roh surgawinya yang mendalam setelah mencapai tahap kenaikan besar. Proyeksi pedang sabit hijau terbang keluar dari ruang yang runtuh, dan rune tembus yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari permukaannya dalam hiruk-pikuk. Ruang yang runtuh dan bulan sabit hijau kemudian meledak bersamaan, dan rune dan lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya bergabung untuk membentuk utas panjang yang hampir transparan sebelum tiba-tiba menghilang. Benang tembus pandang tampak sangat biasa, tetapi pada saat itu muncul, seluruh langit meredup, dan ruang di sekitarnya mulai melengkung secara berirama. Semua ruang melengkung ke arah benang tembus pandang, seolah-olah membungkuk dengan hormat. "Mustahil, itu utas hukum," seru gadis kecil itu saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan lapisan api hitam tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya saat dia mengenakan baju pelindung tulang yang penuh dengan duri tajam yang tak terhitung jumlahnya. Rune abu-abu yang tak terhitung jumlahnya melonjak tanpa henti di dalam api hitam, dan setiap lonjakan tulang tembus pandang seperti batu giok. Pola perak yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di permukaan baju besi, dan pada saat berikutnya, benang tembus pandang muncul tepat di depan gadis kecil itu di tengah ledakan fluktuasi spasial. Dia dilumpuhkan oleh domain roh, jadi dia hanya bisa melihat ketika benang hukum melonjak ke arahnya. Armor tulangnya dan lapisan api hitam itu berhasil menimbulkan sedikit penghalang pada benang tembus pandang itu, tetapi keduanya pada akhirnya dilanggar. Gadis kecil itu mengeluarkan tangisan kesakitan saat tubuhnya terbelah dua di pinggang, dan tiba-tiba,
luka tipis muncul di sekujur tubuhnya sebelum dia terbelah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bagus. Bao Hua sangat gembira melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana pohon bunga besar itu menyusut menjadi hanya sekitar setengah kaki tingginya. Lingkaran cahaya pelangi kemudian melonjak keluar dari pohon mini, dan Bao Hua meraihnya sebelum menyapunya dengan cepat melalui udara di bawah. Ranting-ranting dan bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya di pohon itu langsung layu, dan pada saat yang sama, bunga merah besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar potongan tubuh gadis kecil yang terpotong-potong itu. Setiap bunga merah tua membuka kelopaknya sebelum membungkus satu potongan daging, lalu meledak menjadi bola cahaya merah muda. Setelah semua ledakan berakhir, tidak ada yang tersisa dari tubuh gadis kecil itu. Pada titik ini, pohon mini Bao Hua jelas telah menghabiskan semua kekuatannya juga, dan pohon itu bergetar sebelum menghilang ke udara tipis. Seluruh domain roh juga melonjak hebat sebelum hancur. Dengan demikian, Han Li dan Bao Hua adalah satu-satunya yang tersisa di ruang ini. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan mampu melepaskan seutas hukum. Saudara Han, penguasaan Anda atas harta karun surgawi Anda benar-benar luar biasa, kata Bao Hua dengan ekspresi aneh. Jadi benda itu dikenal sebagai utas hukum? Seperti yang diharapkan, itu jauh lebih kuat daripada yang bisa kulepaskan di masa lalu. Han Li merenung sambil melirik pedang panjang hijaunya. Bao Hua agak terkejut mendengar ini. Apakah ini pertama kalinya kamu memanifestasikan utas itu, rekan Dao Han? Memang benar. Saya hanya mencoba memaksimalkan kekuatan harta karun surgawi yang mendalam ini dengan kemampuan terbaik saya sekarang, jawab Han Li. Saya tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah harta karun surgawi yang mendalam ini telah dipelihara di dalam tubuh Anda sejak awal? Jika tidak, hampir tidak mungkin untuk mewujudkan seutas hukum menggunakan harta karun surgawi yang mendalam. Harta karun surgawi telah memurnikan dan memelihara harta karun mereka selama lebih dari 100.000 tahun, tetapi masih tidak dapat bahkan mulai memahami seutas hukum, kata Bao Hua sambil tersenyum masam. Sepertinya aku cukup beruntung, kalau begitu. Sebagai perbandingan, aku lebih tertarik pada domain roh surgawi yang mendalam. Bisakah kamu memberitahuku tentang itu? Han Li bertanya. Domain roh surgawi yang mendalam ini adalah sesuatu yang hanya berhasil saya capai setelah mengeluarkan upaya yang tak terhitung jumlahnya dan merujuk pada buku tebal kuno yang tidak lengkap. Namun, masih banyak bagian yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan domain roh sejati. Jika Anda tertarik, saya akan dengan senang hati memberitahu Anda tentang hal itu suatu saat nanti, jawab Bao Hua. Itu akan bagus. Mengesampingkan itu untuk saat ini, apakah kita benar-benar berhasil menghancurkan klon Ratu Stemborer? Kenapa aku masih merasa agak gelisah? Han Li bertanya dengan alis berkerut. Klon dari Ratu Stemborer seharusnya tidak sekuat Ratu Stemborer yang sebenarnya, jadi tidak mungkin dia bisa bertahan dari serangan gabungan kita. Namun, perasaan tidak nyaman di hatiku belum berkurang, juga, kata Bao Hua saat ekspresinya sedikit menggelap. Apakah itu berarti klon itu tidak benar-benar mati, tetapi hanya tidak dapat muncul di hadapan kita karena luka-lukanya? Han Li bertanya. Saya khawatir kemungkinan besar itu yang terjadi, jawab Bao Hua sambil tersenyum masam. Bagaimanapun, itu hal yang baik bahwa kita berhasil melukai klon dengan parah. Mari kita ambil kesempatan ini untuk menemukan tubuh Ratu Stemborer, kata Han Li. Senyum tipis muncul di wajah Bao Hua, namun saat dia hendak menjawab, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar dari tempat gadis kecil itu menghilang belum lama ini. Kamu pikir kamu aman sekarang hanya karena kamu mengalahkan Stem 1? Lelucon yang luar biasa, Stem 2 akan bersenang-senang sekarang. Begitu suara itu menghilang, cakar raksasa muncul di atas sebelum meraih dengan kejam ke arah Han Li dan Bao Hua. Cakar itu merentangkan 5 jarinya, mencakup hampir seluruh langit, dan masing-masing cakar memiliki panjang lebih dari 100 kaki dengan cahaya biru yang memancar dari ujungnya yang tajam.
Saat cakar menyapu udara, 5 celah spasial panjang langsung muncul, seolah-olah seluruh langit telah terkoyak. Pelan-pelan, batang 2, simpan kesenangan untuk batang 3 juga. Suara meresahkan lainnya terdengar ke segala arah. Pada saat Han Li mendengar suara ini, tawa tiba-tiba terdengar di telinganya, menyerupai terengah-engah seorang wanita. Kesadarannya tanpa sadar memudar selama sepersekian detik, dan gerakannya juga tersendat. Pada saat yang sama, sambaran petir abu-abu besar datang menerjang ke arahnya dari atas. Dengan indera spiritual Han Li yang luar biasa, dia dapat segera pulih dari momen disorientasinya, dan ekspresinya segera berubah sedikit saat melihat kilat abu-abu di atas kepala. Dia buru-buru menarik pedang panjang hijaunya, benar-benar mengabaikan cakar raksasa di atasnya saat dia memunculkan sekitar selusin proyeksi identik yang melesat ke segala arah. Namun, sambaran petir abu-abu juga terpecah menjadi jumlah busur yang sama sebelum melonjak ke arah proyeksi seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Tepat pada saat ini, Bao Hua mengeluarkan teriakan keras, dan kuku kaisar buminya membengkak hingga lebih dari 10.000 kaki sebelum menabrak cakar raksasa di atas. Sebagai tanggapan, cakar raksasa itu melepaskan 5 proyeksi bilah biru besar yang menyapu dengan kekuatan ganas, tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh paku besar itu. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat proyeksi paku dan bilah berbenturan, dan kedua serangan itu tampaknya memiliki kekuatan yang seimbang. Sementara itu, petir abu-abu mengejar proyeksi Han Li tanpa henti, dan sepertinya petir itu tidak akan pernah pudar sampai membunuh targetnya. Apakah kamu benar-benar berpikir petir yang mengerikan ini akan cukup untuk menjatuhkanku? Suara marah Han Li terdengar dari semua proyeksi, dan masing-masing dari mereka melepaskan sambaran petir emas yang berbenturan dengan petir abu-abu sebelum segera hancur. Adapun petir abu-abu, itu tetap sama sekali tidak terpengaruh selain dari fakta bahwa itu telah sedikit meredup, dan terus melonjak ke arah proyeksi Han Li. Pada saat proyeksi bersentuhan dengan petir abu-abu, yang pertama meledak sendiri menjadi runi emas yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya seimbang dengan petir abu-abu. Namun, salah satu proyeksinya adalah Han Li yang asli, dan cahaya keemasan keunguan berputar di sekujur tubuhnya saat dia melemparkan pukulan ganas pada sambaran petir abu-abu yang mendekat. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat pilar cahaya putih dilepaskan untuk berbenturan dengan petir abu-abu. Pada saat petir bersentuhan dengan pilar cahaya putih, itu benar-benar dilahap oleh cahaya putih seolah-olah telah menemui kutukan keberadaannya. Namun, cahaya keunguan keemasan yang melonjak di atas tubuh Han Li juga meredup dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah mengeluarkan banyak energi untuk melepaskan serangan itu. Chapter 2239. Pertempuran melawan Ratu Steborer 3. Tubuh fisik yang sangat kuat. Aku ingin tahu bagaimana membandingkannya dengan batang 2. Sedikit kejutan merayap ke dalam suara yang meresahkan setelah melihat ini. Han Li mengarahkan pandangannya ke bawah untuk menemukan bahwa serangga seperti kumbang yang benar-benar tembus pandang yang tampak seolah-olah disulap dari cairan telah muncul di permukaan air di bawah. Serangga itu panjangnya lebih dari 100 kaki dan memiliki mata dengan ukuran berbeda di sekujur tubuhnya, menghadirkan pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Suara yang meresahkan itu tidak lain datang dari serangga itu, dan busur petir abu-abu yang mengerikan berkelebat di antara sepasang antena yang sangat panjang. Han Li menatap serangga dan petir yang mengerikan dengan ekspresi waspada, lalu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Bao Hua. Pada saat ini, Bao Hua sedang membuat untaian segel tangan, dan kuku kaisar bumi yang besar berbenturan dengan cakar raksasa di atas perintahnya. Cakar raksasa itu sangat menakutkan, tetapi pemiliknya tetap tersembunyi di dalam awan gelap di atas kepala. Bahkan hanya dengan satu cakar saja, ia telah memperoleh sedikit keunggulan atas harta karun surgawi yang mendalam yaitu paku kaisar bumi. Melihat cakar raksasa,
Han Li tidak bisa tidak mengingat senjata yang hancur yang dia lihat di pintu masuk aula tempat inti formasi berada. Selain perbedaan ukuran yang sangat besar, cakar itu benar-benar bersamaan dengan tanda cakar yang telah ditimbulkan pada kepingan High Zenith Platinum, jadi pemiliknya kemungkinan besar adalah orang yang telah membunuh semua penjaga. Paku Kaisar Bumi menyapu embusan angin kencang saat melonjak di udara. Sementara cakar raksasa menciptakan keretakan spasial putih dengan setiap gesekan tunggal, dan keduanya berada dalam kebuntuan total. Namun, dilihat dari kulit Bao Hua yang sedikit pucat, jelas bahwa dia mengerahkan dirinya dengan terus-menerus menggunakan kuku Kaisar Bumi, dan bahwa dia tidak akan bisa mempertahankan ini lebih lama lagi. Han Li ragu-ragu sejenak sebelum membuat keputusan. Kakak Xie, aku akan menyerahkan serangga ini padamu. Aku akan membantu Bao Hua mengurus musuhnya terlebih dahulu. Tao Xie muncul di belakang Han Li di tengah kilatan petir perak, dan berkata, baiklah, serahkan padaku. Teknik rahasia indera spiritual serangga ini dan kilat yang mengerikan keduanya cukup kuat, tetapi mereka tidak akan terlalu efektif melawanku. Dia telah diperintahkan oleh Han Li untuk menyembunyikan dirinya keluar angkasa segera setelah pertempuran dimulai, dan baru sekarang dia muncul kembali atas perintah Han Li. Begitu Tao Xie muncul, dia dengan cepat berubah menjadi kepiting emas raksasa yang berukuran ribuan hektar. Kepiting kolosal mengangkat sepasang penjepitnya yang besar, dan bola petir yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul sebelum menabrak serangga transparan. Tidak hanya semua bola petir ini sangat besar, ada juga rune perak yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip di dalamnya. Serangga tembus pandang itu tampaknya sangat marah dengan serangan itu, dan ia melepaskan jeritan tajam sebelum melepaskan busur petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya dengan antenanya, untuk berbenturan dengan bola petir. Kedua jenis petir meledak dengan kekuatan ganas, menerangi seluruh langit abu-abu dan perak. Seluruh ruang bergetar hebat dan secara bertahap menjadi panas terik. Terlepas dari kerangka kepiting emas yang sangat besar, ia mampu dengan cepat melintasi udara sambil melepaskan bola petir tanpa henti, tetapi ia memastikan untuk tidak bersentuhan dengan lawannya. Serangga tembus pandang itu melintas di udara dengan cara seperti hantu, dan saat melakukannya, ia juga terus-menerus melepaskan sambaran petir abu-abu untuk menghancurkan bola petir perak. Adapun teknik rahasia indera spiritual yang paling mahir, itu sama sekali tidak efektif terhadap boneka. Di sisi lain, Han Li telah melepaskan pedang panjang hijau dan Provenance True Devil Projection lagi, melepaskan serangkaian proyeksi pedang pegunungan ke arah cakar raksasa. Bao Hua sangat segar kembali dengan bantuan Han Li, dan sosok humanoid merah muda kecil memegang bunga merah muda raksasa tiba-tiba muncul dari atas kepalanya. Sosok humanoid mini membuka mulutnya untuk melepaskan lingkaran cahaya merah muda, yang membengkak secara drastis dalam ukuran sebelum naik menuju awan gelap di atas kepala. Pemilik cakar raksasa telah disembunyikan di awan itu selama ini, dan dengan bantuan Han Li, Bao Hua akhirnya bisa langsung menyerang makhluk di dalam awan itu. Dalam jurang tak berdasar di air di bawah, pria tua dan wanita berjubah hitam itu menatap kosong ke sebuah objek dengan keheranan di mata mereka. Benda itu tergeletak di bagian terdalam dari jurang maut, dan itu adalah kumpulan sisa-sisa serangga raksasa yang putih bersih seperti batu giok dan panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Bangkai itu benar-benar diam, tetapi mengeluarkan aura menakutkan dan lapisan cahaya abu-abu. Aura ini sangat mirip dengan yang dikeluarkan oleh gadis kecil itu, tapi agak berbeda dalam beberapa menit. Apakah itu tubuh Ratu Temborer? Wanita berjubah hitam itu bertanya dengan ragu-ragu. Seharusnya begitu. Selain Ratu Temborer, aku tidak bisa memikirkan makhluk manapun yang jenazahnya akan mengeluarkan aura menakutkan seperti itu. Bahkan tubuh yang kita hancurkan sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengannya, jawab lelaki tua itu. Dilihat dari penampilan bangkai ini, tubuh Ratu Temborer pasti sudah mati sejak lama, jadi apa yang baru saja kita temui? Mungkinkah itu sudah menjadi abadi sejati, dan jiwanya bisa hidup selamanya?
Bahkan tanpa kapal, wanita berjubah hitam itu berspekulasi. Aku tidak yakin tentang itu. Tapi bagaimanapun, misi kita sudah selesai. Dan ini jelas merupakan hal yang baik untuk kita. Adapun mengapa jiwanya masih bisa berkembang, kemungkinan besar ada hubungannya dengan bangkai ini, jawab pria tua itu dengan senyum masam. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, itu pasti sangat mungkin. Saya pernah mendengar bahwa ada beberapa teknik rahasia kuno yang memungkinkan seseorang untuk memfokuskan semua esensi mereka di bagian tubuh mereka, jika Ratu Stemborer telah menggunakan teknik rahasia seperti itu. Sebelum binasa, maka jiwanya harus dapat hidup untuk beberapa waktu. Kalau begitu, mari kita hancurkan bangkai ini, kata wanita berjubah hitam itu ketika sedikit niat membunuh muncul di matanya. Begitu suaranya menghilang, dia membuat gerakan meraih, dan tombak hitam pekat yang sama dari sebelumnya muncul di genggamannya. Tunggu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul pada pria tua itu, dan dia buru-buru mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Tombak hitam itu menabrak bangkai besar sebagai sambaran petir hitam, menghantam kepala bangkai dan mengirimkan busur tipis yang tak terhitung jumlahnya meletus ke segala arah. Namun, setelah kilat hitam memudar, kepala bangkai itu terungkap benar-benar tanpa cedera. Mustahil, tombakku ini bukan harta karun surgawi yang mendalam, tapi tidak ada harta karun kelas atas yang bisa dibandingkan dengan kekuatannya, seru wanita berjubah hitam itu dengan heran. Tepat pada saat ini, cahaya gemerlap meletus dari bangkai, dan rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak sebelum berputar di sekitarnya. Ada yang salah dengan sisa-sisa ini, pria tua itu berteriak ketika ekspresinya berubah secara drastis, dan dia segera melemparkan myriad beast badge-nya ke udara, yang berubah menjadi gerbang batu giok yang berkilauan. Dia kemudian dengan cepat membuat segel tangan, dan proyeksi binatang yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari gerbang batu giok dengan hiruk-pikuk. Wanita berjubah hitam itu juga sangat terkejut saat dia mengangkat kedua tangannya ke udara, memanggil proyeksi ular hitam berkepala 9 dengan lidah bercabang hitam keunguan. Proyeksi itu membuka 9 mulutnya untuk mengirim bentangan besar api iblis ungu yang melonjak ke arah bangkai. Api ungu mengeluarkan bau peringkat, dan ruang di sekitarnya langsung menjadi semburat hitam, seolah-olah telah terkontaminasi oleh api. Setelah gagal menghancurkan bangkai dengan tombaknya, wanita berjubah hitam itu segera melepaskan salah satu kartu trufnya, yaitu Infernal Contaminant Flames miliknya. Api ini disempurnakan dari 81 jenis ki yang sangat beracun dari beberapa alam, dan jika seseorang mencium baunya bahkan dari jarak ratusan kilometer, mereka akan segera binasa. Adapun makhluk hidup yang bersentuhan dengan api ini, tidak hanya tubuh mereka akan hancur menjadi cairan kotor, bahkan jiwa mereka akan terkontaminasi, sehingga mustahil bagi mereka untuk bereinkarnasi. Api ini selalu menjadi kartu truf paling kuat dari wanita berjubah hitam, tapi sayangnya, itu adalah sumber daya yang terbatas, jadi semakin banyak dia gunakan, semakin sedikit yang tersisa. Karena itu, dia hanya melepaskan kartu truf ini ketika benar-benar diperlukan untuk melakukannya. Lautan api ungu dan proyeksi binatang yang tak terhitung jumlahnya langsung membanjiri bangkai secara keseluruhan, tetapi bangkai itu tiba-tiba bergerak ketika mulai berkotek dengan cara yang meresahkan, dan tiba-tiba menggerakkan kedua tangannya saat melepaskan ledakan kekuatan tak terlihat. Semua api iblis dan proyeksi binatang buas dijauhkan beberapa puluh kaki dari bangkai seolah-olah mereka telah menabrak dinding yang tidak bisa ditembus. Proyeksi binatang itu meledak sendiri satu demi satu sementara api iblis mengamuk dalam hiruk-pikuk, tetapi mereka semua dengan tegas dijauhkan. Sementara itu, bangkai itu terus berkotek-kotek saat ia bangkit dengan cara yang goyah. Chapter 2240. Bangkai yang menakutkan. Cepat, kita harus menjatuhkannya sekarang. Auranya menjadi semakin kuat, jadi dia pasti memulihkan kekuatannya, teriak pria tua itu sambil menyapukan indera spiritualnya ke arah bangkai.
Dia kemudian menghilang di tempat sebelum muncul kembali lebih dari 1000 kaki jauhnya. Segera setelah itu, dia meletakkan tangan ke atas kepalanya sendiri, melepaskan ledakan cahaya biru, di mana duduk sosok humanoid mini yang benar-benar identik dengannya. Begitu sosok humanoid mini muncul, seutas manik-manik biru terbang keluar dari tubuhnya. Setiap manik hanya seukuran ibu jari, tapi warnanya biru tua dengan permukaan yang sangat halus. Tiba-tiba, manik-manik berubah menjadi bola cahaya seukuran roda gerobak atas perintah lelaki tua itu, lalu terbang menuju bangkai raksasa dengan kekuatan yang menghancurkan. Adapun wanita berjubah hitam, dia menggertakkan giginya sebelum berubah menjadi awan kabut merah yang menghilang ke proyeksi ular berkepala 9 di belakangnya. Segera setelah itu, ki asal dunia di dalam jurang melonjak ke proyeksi ular berkepala 9 dalam hiruk-pikuk, memungkinkannya untuk langsung mengambil bentuk yang substansial. Dalam bentuk ini, ular itu memiliki sisik warna-warni yang cemerlang, tetapi 9 kepalanya berwarna merah seperti darah, dan ia membuka mulutnya yang besar sekali lagi untuk melepaskan api iblis ungu yang beberapa kali lebih murni daripada yang telah dilepaskan sebelumnya. Meskipun bangkai itu belum melepaskan serangan apapun, rasa tekanan yang ditimbulkannya menyerang mereka berdua dengan firasat yang kuat. Bangkai telah bangkit, tetapi tampaknya belum kembali normal karena gerakannya masih cukup canggung dan maladroid. Selusin bola cahaya biru menabrak dinding tak terlihat di dekat bangkai, memicu serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi yang mengirimkan gelombang kejut yang kuat meletus ke segala arah. Bola cahaya ini tampaknya tidak terlalu luar biasa, tetapi semuanya dipenuhi dengan kekuatan luar biasa. Bangkai itu mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi masih dipaksa mundur selangkah dengan setiap bola cahaya yang meledak. Setelah mengambil sekitar selusin langkah mundur berturut-turut, dinding tak terlihat di sekitarnya akhirnya hancur, dan kaki depannya yang seperti batu giok dengan cepat dipenuhi dengan retakan tipis yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum bangkai itu memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, ular berkepala 9 itu juga tiba sebelum berubah menjadi 9 rantai api yang mengikat diri mereka dengan erat di sekitar bangkai besar itu. Rantai api hitam keunguan mengeluarkan aura yang sangat korosif, langsung mencap luka hitam pekat ke bangkai. Selusin bola cahaya juga mulai membombardir bangkai dari segala arah. Menghadapi serangan gabungan mereka, bangkai raksasa telah dipaksa ke belakang, dan baik pria tua maupun wanita berjubah hitam sangat gembira melihat ini. Tepat pada saat ini, sosok halus muncul di atas bangkai besar di tengah ledakan fluktuasi spasial. Pria tua dan wanita berjubah hitam memusatkan pandangan mereka pada sosok kecil itu, dan wajah mereka langsung memucat secara signifikan. Sosok kecil itu tidak lain adalah gadis kecil yang dibentuk oleh jiwa Ratu Stemborel. Bukankah dia sedang dijauhi oleh Baohua dan yang lainnya? Bagaimana dia tiba-tiba muncul di sini? Pria tua dan wanita berjubah hitam hanya bisa terus menyerang bangkai sambil sangat waspada terhadap gadis kecil itu. Wajah gadis kecil itu jelas lebih pucat daripada sebelumnya, dan dia benar-benar mengabaikan pria tua dan wanita berjubah hitam itu ketika dia berbalik ke bangkai sebelum mengatakan sesuatu dengan suara yang sangat menyenangkan di telinga. Namun, baik pria tua maupun wanita berjubah hitam tidak dapat memahami apa yang dia katakan. Lapisan cahaya putih muncul di sekitar bangkai setelah mendengar apa yang dikatakan gadis kecil itu, dan itu mengangkat kepalanya melalui serangan dari bola cahaya biru sambil mengabaikan rantai yang menyala. Itu kemudian memusatkan pandangannya pada gadis kecil itu dan menjawab dalam bahasa yang tidak diketahui yang sama. Bangkai raksasa berbicara dengan sikap acuh tak acuh dan tidak tergesa-gesa, tetapi gadis kecil itu tampaknya sangat tidak senang, dan suaranya tiba-tiba naik beberapa oktav seolah-olah dia sedang berdebat dengan bangkai. Pria tua dan wanita berjubah hitam agak bingung melihat ini, tetapi mereka juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang bangkai lebih keras. Bola cahaya biru dipercepat sekitar 2 kali lipat, terbang di sekitar bangkai seperti serangkaian bintang jatuh. Sementara itu, paku tajam meletus dari permukaan rantai api,
membenamkan diri jauh ke dalam bangkai dan merusaknya dengan kecepatan yang terasa lebih cepat. Tentu saja, sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan pembalasan dari bangkai dan gadis kecil itu, pria tua dan wanita berjubah hitam itu meluncur mundur. Namun, yang sangat mengejutkan mereka, bangkai itu tidak memedulikan mereka sama sekali dan hanya terus berkomunikasi dengan gadis kecil itu dalam bahasa yang tidak dikenal itu. Gadis kecil itu sangat mendesak dan gelisah, sementara bangkainya sangat tenang dan hampir sedikit sombong, menciptakan kontras yang sangat aneh. Tiba-tiba, ekspresi garang muncul di wajah gadis kecil itu, dan dia mengarahkan jarinya ke bawah. Setitik cahaya hitam muncul di ujung jarinya, dan ukurannya membengkak secara dramatis sambil menjadi sangat terang, seolah-olah bisa menyerap semua cahaya di area terdekat. Semua ki asal dunia di seluruh jurang bawah laut meletus menjadi hiruk-pikuk, dan ledakan kekuatan hukum yang sangat menakutkan turun. Itulah hukum waktu, jiwa baru lahir dari lelaki tua itu duduk di atas kepalanya, dan ekspresi ngeri segera muncul di wajahnya. Adapun ular berkepala 9 yang telah diubah oleh wanita berjubah hitam itu, ia langsung memotong 9 rantai yang menyala di mulutnya, lalu menembak mundur beberapa ribu kaki sebelum akhirnya berhenti dengan waspada. Melarikan diri sendiri bisa menarik perhatian gadis kecil itu dan menjerumuskannya ke dalam bahaya besar. Kalau tidak, wanita berjubah hitam itu akan benar-benar melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah gadis kecil itu melepaskan hukum waktunya, bangkai besar itu sedikit bergetar, dan ia mulai berbicara sedikit lebih cepat. Tampaknya agak waspada terhadap gadis kecil itu. Gadis kecil itu juga mulai berbicara dengan cara yang lebih mendesak, dan beberapa saat kemudian, bangkai itu tampaknya telah membuat semacam gegar otak saat membuka mulutnya untuk melepaskan kristal hitam pekat raksasa yang seukuran rumah. Ekspresi senang muncul di wajah gadis kecil itu, dan cahaya hitam di ujung jarinya ditarik saat dia melayang menuju kristal hitam. Namun, tepat saat dia akan menginjakkan kaki di kristal, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh bangkai, dan dia berjuang bebas dari rantai yang menyala sebelum mengayunkan anggota tubuhnya ke udara, mengiris semua bola cahaya biru di sekitarnya. Menjadi 2 dan menyebabkan mereka meledak. Ekspresi marah muncul di wajah gadis kecil itu setelah melihat ini, dan cahaya hitam di ujung jarinya muncul kembali saat tubuhnya kabur dalam persiapan untuk berteleportasi. Namun, mulut hitam besar yang dipenuhi taring tajam tiba-tiba terbuka di atas kristal hitam pekat di bawah, dan langsung menelan gadis kecil itu sebelum terbang kembali ke mulut bangkai raksasa itu. Pria tua dan wanita berjubah hitam tercengang melihat ini, dan setelah percakapan singkat, jiwa baru lahir mantan kembali ke tubuhnya, sementara yang terakhir kembali ke bentuk manusianya. Keduanya kemudian segera melarikan diri bersama. Baru saja menyaksikan bangkai menghilangkan kartu truf mereka dengan begitu mudah, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya dan hanya bisa melarikan diri untuk bersatu kembali dengan Bao Hua dan yang lainnya. Namun, pada saat mereka memutuskan untuk melarikan diri, bintik-bintik cahaya tiba-tiba berkumpul di dalam rongga mata besar bangkai, membentuk 2 bola api hitam. Itu kemudian terkekeh saat menunjuk 2 kali ke kejauhan, dan 2 bola cahaya hitam muncul sebelum menghilang dalam sekejap. Kekuatan hukum waktu langsung muncul kembali menyelimuti pria tua dan wanita berjubah hitam, dan tiba-tiba, keduanya merasakan sekeliling mereka kabur menjadi pusaran yang tidak bisa dikenali. Setelah daerah sekitarnya menetap lagi, mereka menemukan tengkorak putih raksasa tepat di depan mereka, menilai mereka dengan ekspresi menyeramkan. Mereka berdua telah muncul kembali ke tempat bangkai berada di bawah pengaruh hukum waktu. Mereka secara alami sangat terkejut dengan ini. Namun sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, bangkai itu telah membuka mulutnya yang besar untuk melahap mereka. Di udara di atas air, Han Li yang jahat saat ini sedang menarik tangan yang penuh dengan formasi perak keluar dari tubuh penggerek batang berwajah manusia dengan kerangka luar berwarna biru. Penggerek batang memiliki panjang lebih dari 1000 kaki dengan sepasang kaki depan besar yang beberapa kali lebih besar dari tubuhnya sendiri.
Tepat saat Han Li menarik tangannya, anggota badan depan penggerek batang tiba-tiba merosot seperti sepasang balon, langsung kembali ke ukuran yang sama dengan semua anggota badan lainnya. Han Li mengarahkan pandangannya ke bawah, dan kerutan bingung muncul di wajahnya karena gagal menemukan jejak darah yang merembes keluar dari tubuh penggerek batang. Bersambung ke chapter 2241. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.